Kekuatan jiwa dalam jumlah besar mengalir masuk, dan Yi Chen dengan rakus menyerap semuanya. Kekuatan jiwa yang terkandung dalam jiwa binatang meningkat sedikit demi sedikit. Bas setelah waktu yang tidak diketahui, suara gemetar terdengar lagi, dan kemudian kekuatan isap yang kuat datang dari Xiang Dai tidak jauh dari sana, dan kekuatan jiwa antara langit dan bumi bergegas ke arahnya dengan gila-gilaan. Kekuatan isapnya bertahan lama. Setelah menghilang, Xiang Dai membuka matanya dan berkata dengan sangat terkejut, saya juga telah maju dari alam jiwa kuning tingkat dasar ke alam jiwa kuning tingkat menengah. Mendengar ini, Yi Chen membuka matanya sedikit dan menatap Xiang Dai dengan ringan. Tanpa berkata apa-apa, dia terus mengaktifkan skill jiwanya dengan gila-gilaan, menyerap energi antara langit dan bumi. Xiang Dai dan Zhong Yi berhasil maju, namun mereka tidak berhenti dan terus menggunakan skill jiwa untuk menyerap kekuatan jiwa di sini. Boom, mereka berdua terus menyerap dengan puas, tapi setelah beberapa jam, suara yang memekakkan telinga bergema di angkasa, membangunkan mereka seketika. Apa yang terjadi? Zhong Yi dan Xiang Dai dengan cepat melompat dari tanah, menoleh untuk melihat sumber suara, dan menemukan bahwa suara yang memekakkan telinga itu berasal dari dantian Yi Chen. Boom! Suara seperti guntur bergema di seluruh dunia, dan kemudian kekuatan isap yang sangat menakutkan keluar di sepanjang pori-pori Yi Chen, menyerap kekuatan jiwa di sekitarnya seperti ikan paus yang menelannya. Karena kecepatan penyerapannya terlalu cepat, kekuatan jiwa di sekitar tubuh Yi Chen langsung tersedot, dan kekuatan jiwa di sekitarnya seperti kabut, bergegas ke arahnya dengan gila-gilaan. Dia akan maju juga. Setelah melihat pemandangan ini, pandangan aneh muncul di mata Xiang Dai, yang jelas merupakan tanda bahwa dia akan maju. Saat dia maju, kekuatan yang dia ciptakan sangat menakutkan. Itu adalah gerakan kemajuan paling menakutkan yang pernah saya lihat, kata Zhong Yi dengan keterkejutan di wajahnya. Meskipun para pembudidaya biasa akan mengeluarkan suara ketika mereka maju, ini adalah pertama kalinya mereka melihat pergerakan seperti tanah longsor dan tsunami, sehingga mereka sangat terkejut. Dan yang lebih mengejutkan mereka adalah kecepatan penyerapan Yi Chen tidak hanya sangat cepat, tetapi juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang lain hanya membutuhkan waktu beberapa saat untuk menyerap ketika mereka maju, tetapi dia bertahan lebih dari 10 menit. Pantas saja hanya alam jiwa kuning yang bisa mengalahkan alam jiwa kuasisuan. Benar-benar menakutkan. Zhong Yi bergumam, lalu mereka berdua pergi untuk terus menyerap, karena kekuatan jiwa di sekitarnya semuanya terserap. Yi Chen dirampok. Penyerapan gila-gilaan ini berlangsung lama. Ketika Yi Chen merasakan perasaan kenyang datang dari jiwa binatang, hisapannya berangsur-angsur menghilang, dan kehalusan yang sangat besar juga menghilang dalam sekejap. Akhirnya memasuki alam jiwa kuning tingkat tinggi. Sebuah suara penuh kejutan keluar dari mulut Yi Chen. Baru saja dia akhirnya mendapat kesempatan untuk maju dan berhasil memasuki alam jiwa kuning tingkat tinggi. Melihat ke dalam jiwa binatang, Yi Chen menemukan bahwa ruang di dalamnya telah meningkat sepertiga penuh, dan kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya sangat murni, tanpa kotoran. Jika Anda maju di dunia luar, kekuatan jiwa yang diserap akan menjadi sangat rumit, dan akan membutuhkan banyak waktu untuk meredam semuanya. Tetapi kekuatan jiwa yang terkandung di sini sangat murni, dan tidak perlu terus-menerus menahannya, sehingga menghemat banyak tenaga. Hanya tinggal 1 hari lagi, jadi kamu harus menyerap lebih banyak sekarang, jika tidak, aku khawatir tidak akan ada peluang di masa depan. Kesempatan itu jarang terjadi, dan Yi Chen tidak mau membuang waktu. Dia menggelengkan kepalanya untuk mengusir pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, dan kemudian mengeluarkan formula ajaib baru dengan tangannya, dan kekuatan jiwa antara langit dan bumi melonjak lagi. Dia telah memasuki alam jiwa kuning tingkat tinggi. Untuk mencapai alam kuasi Xuan Hun, akan membutuhkan waktu lama untuk berlatih. Menyerap kekuatan jiwa murni seperti itu akan sangat membantunya di masa depan untuk mencapai jiwa kuasi Xuan dunia. Namun, hanya ada 1 hari tersisa, dan tidak peduli bagaimana Yi Chen menyerapnya, kekuatan jiwa yang diambil bahkan tidak 1% pun dari yang ada di ruang ini. Setelah kamu pergi dari sini, kamu tidak bisa masuk kembali. Kamu harus menemukan cara untuk memaksimalkan kepentinganmu sendiri. Selama proses menyerapnya, kepala Yi Chen berputar cepat dan dia mulai berpikir dengan hati-hati. Dihadapkan dengan kekuatan jiwa yang begitu murni, setiap kultivator akan tergerak ketika melihatnya. Wajar jika Yi Chen berpikir demikian. Selain itu, kekuatan jiwa yang terkandung di sini dapat diserap dan dipraktikkan oleh orang-orang di paviliun gelap selama 10 tahun lebih. Ngomong-ngomong, batu roh katak giok. Setelah berpikir sejenak, jantung Yi Chen berdetak kencang, dan kemudian dia teringat batu roh katak giok yang telah dia taklukkan di sungai bawah tanah.
Batu roh katak giok ini dapat menyerap kekuatan jiwa dan menyimpannya di dalam tubuh untuk ditempa. Dapat dikatakan sebagai alat penyimpan kekuatan jiwa. Jika Yi Chen ingin mengambil kekuatan jiwa di sini, dia mungkin harus menggunakan katak giok batu roh. Ngomong-ngomong, kalian tidak bisa menyelesaikannya di paviliun gelap, jadi izinkan aku membantumu mengambilnya. Senyuman muncul di wajahnya, pikiran Yi Chen tenggelam ke dalam dantiannya, dan kemudian dia mulai menghubungi Si Ling, memobilisasi kekuatan jiwa untuk menembusnya. Kuek, pada saat ini, roh batu itu tampak hidup. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan tangisan yang tumpul, dan gelombang suara bergema di jiwa binatang itu. Kuek, pada saat ini, batu roh katak giok di cincin penyimpanan sepertinya terinduksi, dan ia juga menjerit, lalu ia mendongak dan membuka mulutnya seolah-olah ia hidup. Sinar cahaya warna-warni menyelimuti batu roh katak giok, dan kekuatan isap yang kuat datang dari mulut batu roh katak giok, yang menyebar melalui cincin. Wah, kekuatan hisapnya sangat kuat, dan kekuatan jiwa datang dari segala arah, mengalir deras ke dalam cincin Yi Chen, dan kemudian diserap oleh batu roh katak giok. Berhasil, wajah Yi Chen penuh dengan keterkejutan. Dia menggunakan batu roh katak giok untuk menyerap kekuatan jiwa. Yang paling dia khawatirkan adalah Xiangdi dan yang lainnya tahu bahwa dia memiliki batu roh katak giok bahwa dia jelas-jelas terlalu mengkhawatirkan. Apa yang terjadi? Kekuatan isapnya sangat menakutkan, seperti ikan paus yang menelannya. Itu bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan isap yang dihasilkan Yi Chen saat dia maju tadi. Mereka semua memasang ekspresi bingung di wajah mereka, bertanya-tanya mengapa Yi Chen melepaskan hisapan yang begitu kuat lagi. Apakah dia akan maju lagi? Kata Zhong Yi dengan wajah terkejut. Tidak mungkin. Kultivasinya saat ini berada di alam jiwa kuning tingkat tinggi. Jika dia maju ke tingkat yang lebih tinggi, dia akan berada di alam kuasi Xuanhun. Tapi dia baru saja memasuki tingkat tinggi. Menurut kultivasi normal, butuh 2 atau 3 tahun untuk mencapai level ini. Benar-benar memasuki alam jiwa kuasi misterius, Xiangdi menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang terjadi? Jika dia tidak maju, bagaimana dia bisa menghasilkan hisapan yang begitu kuat? Zhong Yi berkata dengan tidak percaya. Setiap kultivator memiliki rahasianya sendiri, dan mungkin dia juga memiliki harta karun di tubuhnya. Xiangdi menggelengkan kepalanya, menatap Yi Chen dengan kilatan cahaya, lalu dia berhenti memikirkannya dan terus berlatih. Melihat kekuatan jiwa yang diserap secara gila-gilaan, mata Zhong Yi bersinar karena rasa iri, dan kemudian dia tidak banyak berpikir dan kembali memasuki kondisi kultivasi. Ruang batu roh katak giok sangat besar. Wajah Yi Chen penuh dengan senyuman. Dia mengeluarkan semua kekuatan jiwa. Ketika dia ingin berlatih di masa depan, dia bisa langsung menyerapnya dari batu roh katak giok tentang itu sungguh menakjubkan. Ketika batu roh katak giok dengan panik menjarah kekuatan jiwa, Yi Chen tidak berhenti. Jiwa binatang itu melepaskan kekuatan isap yang sangat menakutkan dan bergabung dalam proses penjarahan. Waktu berlalu, dan meskipun ruang di batu spiritual katak giok sangat besar, jumlah kekuatan jiwa di ruang ini benar-benar menakutkan. Setelah 6 jam, ia tidak dapat lagi menampung terlalu banyak kekuatan jiwa. Terlebih lagi, setelah semua batu roh katak giok diserap, Yi Chen merasakan bahwa kekuatan jiwa yang terkandung dalam ruang ini telah turun dari 10 kali lipat konsentrasi aslinya menjadi hanya 9 kali lipat batu roh kodok sangat besar. Kakak beradik Xiangdi yang merasakan situasi ini juga sangat terkejut. Mereka berdua ingin tahu bagaimana Yi Chen melakukannya, tapi mereka tidak bertanya dan terus berlatih dengan keraguan. Memanggil. Pada saat ini, setelah batu roh katak giok diserap seluruhnya, Yi Chen kembali dari kondisi kultivasinya. Pada saat ini, kekuatan jiwa yang terkandung dalam jiwa binatangnya telah mencapai titik ekstrim efek yang signifikan. Masih ada 2 jam tersisa sebelum berangkat dari sini, dan Yi Chen tidak berniat untuk terus menyerapnya. Dia berdiri dari tanah, dan kemudian melihat sekeliling dengan mata penasaran. Ini adalah ruang independen milik cermin Yin Yang. Yi Chen sangat ingin tahu bagaimana ruang ini ditarik dan apakah terhubung dengan dunia luar. Dengan keraguan di benaknya, Yi Chen perlahan mengambil langkah menuju salah satu arah. Meski banyak energi yang diserap, kabut di sini hanya sedikit lebih tipis, dan Yi Chen hanya bisa melihat pemandangan 6 meter di depan. Sambil berjalan dan merasakan, Yi Chen menemukan bahwa tanah datar yang dia injak semuanya terbuat dari pola susunan, dan jelas ada aliran energi yang mengalir. Ketika dia terus berjalan 100 meter, Yi Chen sampai di ujung ruang ini. Apa yang muncul di depannya bukanlah tembok atau gunung yang menghalangi jalan, tetapi beberapa formasi yang sangat rumit. Formasi ini sangat misterius. Yi Chen mengerahkan kekuatan jiwanya untuk mengamati formasi ini,
Tetapi setelah beberapa saat, dia merasakan sakit yang menyengat di matanya dan dengan cepat membuang muka, merasa ngeri di dalam hatinya. Kompleksitas pola formasi di sini tidak lebih buruk daripada di tanah pemakaman dewa, dan harus dikatakan bahwa pola formasi di sini lebih rumit dan misterius dibandingkan dengan di tanah pemakaman dewa. Meskipun dia tidak dapat menemukan formasi ini, Yi Chen sudah yakin bahwa ini sebenarnya adalah formasi, dan dunia yang dibangun adalah ruang independen seperti cincin penyimpanan. Harta yang sangat kuat, mungkinkah cermin Yin yang juga merupakan Horcrux legendaris? Saat itu, cermin Yin yang secara langsung menjebak seorang kultivator jiwa yang kuasi misterius. Dari sini, kita dapat melihat betapa kuatnya cermin itu. Sekarang setelah diketahui bahwa ia memiliki ruang independen, Yi Chen tidak bisa tidak menebak. Apa itu? Berjalan di sepanjang tepi formasi, tetapi sebelum dia pergi jauh, Yi Chen langsung berhenti dan menatap formasi di depannya dengan mata terbelalak. Pola formasi di depan sama dengan pola formasi lainnya. Tidak ada yang istimewa darinya, tetapi mata Yi Chen menunjukkan keterkejutan ketika dia melihat pola formasi itu. Bukan karena alasan lain, tetapi karena pola-pola itu saling terkait membentuk pola yang sangat istimewa. Itu buku surgawi. Sebuah suara terkejut keluar dari mulut Yi Chen. Pola yang dia lihat adalah buku surgawi tanpa kata yang sangat dia kenal. Pola-pola ini dibentuk oleh formasi dan bukan diukir oleh Yi Chen, yang membuatnya terkejut. Sejak dia datang ke dunia ini, dia memiliki intuisi bahwa buku surgawi pasti lebih dari sekadar objek sederhana, tetapi tidak peduli berapa banyak informasi yang dia cari, tidak ada catatan tentang buku surgawi. Dan setelah dia mulai keluar untuk pelatihan, dia juga mencari pengenalan kitab surgawi, tetapi belum ada berita tentangnya, tetapi sekarang dia ada di sini dan melihat pola kitab surgawi. Ini membuatnya kaget, tapi dia juga terkejut. Ada dua jenis pola formasi. Yang satu dibentuk dengan mengumpulkan energi langit dan bumi. Yang lainnya diukir oleh seorang penyihir. Jika termasuk tipe kedua, berarti seseorang harus mengetahui asal-muasalnya. Buku surgawi. Yi Chen sangat senang. Pulihkan ketenangan dengan cepat dan buat penilaian ini. Jika digambar oleh penilai sakti, maka orang yang mengukirnya pasti mengetahui tentang kitab surgawi, dan secara tidak langsung juga dapat membuktikan bahwa kitab surgawi adalah suatu benda di dunia ini. Meskipun ada pola buku surgawi, Yi Chen ada di dalamnya dan tidak melihat pengenalan apapun. Dia hanya bisa mendapatkan informasi semacam ini darinya, tapi itu sudah cukup baginya. Cermin Yin yang ditemukan di tempat pemakaman dewa. Mungkin beberapa petunjuk dapat ditemukan di tempat pemakaman dewa. Ada ekspresi serius di wajah Yi Chen. Tempat pemakaman para dewa sangat misterius, dan hanya ada sedikit catatan tentangnya. Ketika Yi Chen masuk, dia hanya berkeliaran di luar dan tidak benar-benar memasukinya. Tapi di pinggiran, dia hampir mati beberapa kali. Jika bukan karena Lei Yan yang memimpin, masih belum diketahui apakah dia akan selamat. Ketika kamu cukup kuat, kamu harus memasuki tempat pemakaman dewa untuk mengetahuinya. Kilatan cahaya melintas di matanya, dan suara Yi Chen penuh dengan harapan dan tekad. Di tanah pemakaman dewa, terdapat batu reinkarnasi yang dapat menghidupkan kembali orang dan memperbaiki luka fisik yang serius. Jika Yi Chen bisa mendapatkannya, Yi Chen dapat membuat ayahnya berdiri kembali, yang ditakdirkan untuk dia masuk ke sana. Setelah mengamati polanya secara mendalam, Yi Chen tidak berlama-lama dan terus berjalan mengelilingi formasi. Dia menemukan bahwa formasi di sini diukir dengan banyak binatang ajaib yang aneh. Yang aneh dari monster-monster ini adalah kepalanya adalah kepala monster, namun tubuhnya sama persis dengan manusia, ada yang berkepala dan berbadan manusia, namun kakinya berekor ular. Apakah ini waria? Setelah melihat foto-foto ini, sebuah kata yang beredar luas di dunia kehidupan sebelumnya muncul di benak Yi Chen. Setelah budidaya Warcraft mencapai tingkat tertentu, ia dapat memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, bahkan dapat berubah menjadi sifat manusia. Dan setelah Warcraft tersebut menikah dengan manusia, keturunan yang mereka hasilkan akan memiliki ciri-ciri manusia dan Warcraft, menjadi setengah manusia, alien setengah binatang. Pada suatu saat, Zhong Yi dan Xiang Dai datang ke sisi Yi Chen. Ketika mereka melihat bahwa dia sedang melihat dengan penuh perhatian, Zhong Yi berbicara. Apakah ini klan Ibel? Yi Chen sudah lama merasakan kedatangan kedua pria itu dan setelah mendengar kata-kata Zhong Yi, Yi Chen sedikit mengernyit dan berkata. Ketika dia berada di Kekaisaran Yuanshuan, Yi Chen pernah mendengar Jia Xin berbicara tentang klan Ibel. Ketika dia menyebutkan klan Ibel, sebuah sidik jari besar dan nama Raja Ibel langsung muncul di benaknya. Aku tidak menyangka kamu tahu tentang klan monster. Kejutan muncul di wajah Jia Xin, lalu dia mengangguk, itu memang klan monster,
karena mereka adalah alien yang lahir setelah kombinasi Warcraft dan manusia, dan memilikinya, telah ditolak oleh para penggarap. Sejak itu, ada catatan di beberapa buku bahwa terjadi perang antara manusia dan klan Evil. Pada akhirnya, para penggarap manusia menang dan klan Evil pindah ke Laut Cina Selatan. Mendengar ini, keterkejutan muncul di wajah Yi Chen. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang apa yang terjadi di daratan di masa lalu, tapi dia segera bertanya dengan bingung. Laut Cina Selatan, tempat apa itu? Laut Cina Selatan sebenarnya adalah wilayah selatan di antara 4 wilayah besar. Ini sebenarnya adalah lautan, sehingga disebut juga Laut Cina Selatan. Para pembudidaya Evil yang melarikan diri saat itu semuanya tinggal di Laut Cina Selatan. Mendengar ini, Yi Chen akhirnya mengerti. Menurut ini, jumlah monster yang hidup di Laut Cina Selatan mungkin cukup besar, karena mereka mampu menyaingi pembudidaya manusia saat itu. Mungkinkah Raja Evil Langit berasal dari Laut Cina Selatan? Yi Chen sangat penasaran dengan nama ini. Susunan teleportasi akan segera dimulai. Ayo bersiap untuk pergi dari sini. Xiangdi melihat sekeliling dan berkata. Mendengar ini, Yi Chen menghitung waktu dan menemukan bahwa dalam setengah jam, tepat 3 hari, dan sudah waktunya untuk berangkat dari sini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pola formasi, lalu Yi Chen dan Zhong Yi datang ke tengah dan diam-diam menunggu formasi teleportasi terbuka. Memasuki dunia cermin Yin Yang, ketiganya telah memperoleh banyak hal, dan tingkat kultivasi mereka semuanya meningkat 1 tingkat. Tentu saja, orang yang memperoleh keuntungan paling banyak adalah Yi Chen. Batu spiritual katak gioknya dipenuhi dengan kekuatan jiwa, yang dapat mendukung budidayanya untuk waktu yang lama. Wah, setelah menunggu beberapa saat, ruang di depan Yi Chen dan yang lainnya bergetar sedikit, dan kemudian pusaran terbentuk di ruang di depan mereka. Aku hanya bisa berlatih selama 3 hari, aku benar-benar tidak senang. Zhong Yi mengerucutkan bibirnya, lalu melompat ke pusaran air terlebih dahulu, diikuti oleh Xiangdi. Memanggil, meskipun dia sangat ingin berlatih di ruang ini, jika dia tetap di sini, dia akan terjebak dan mati. Ada suara angin kencang di telinganya, dan Yi Chen segera menutup matanya. Setelah dia merasakan dirinya mendarat, dia perlahan membuka matanya. Yi Chen melirik ke seberang halaman dan menemukan Leng Tang, Hanzhou dan Kong Ning sedang duduk di atas meja batu. Nona, Tuan, Anda keluar. Mereka juga menemukan Yi Chen dan 2 lainnya, Hanzhou, yang maju dengan senyuman di wajahnya. Ketika dia merasakan nafas Xiangdi dan keduanya, dia berkata dengan terkejut, muda Tuan dan Nona sama-sama sudah maju. Perasaan penatua Hanzhou sangat kuat. Awalnya saya ingin memberi Anda kejutan. Ini bagus. Masih ada 1,5 tahun lagi festival 100 suku dimulai. Menurut kecepatan kultivasimu, menurutku kamu pasti bisa memasuki alam jiwa kuasi misterius saat festival dimulai. Sebuah senyuman. Senang sekali bisa memasuki alam jiwa kuning tingkat tinggi dalam lebih dari setahun. Terlalu sulit untuk memasuki alam jiwa kuasi Xuan. Zhong Yi dan Xiangdi menggelengkan kepala. Pertemuan besar ratusan suku. Apakah menurutmu Ange pun akan berpartisipasi? Setelah mendengar kata familiar ini, Yi Chen berkata dengan ekspresi ragu di wajahnya. Pertemuan ratusan klan adalah pertemuan paling khusyuk di benua Longyuan. Ange sebenarnya adalah salah satu dari ratusan klan, jadi wajar jika dia hadir. Leng Tang juga melangkah maju dan berkata. Mendengar hal ini, Yi Chen sangat terkejut. Awalnya dia mengira hanya beberapa keluarga biasa yang berpartisipasi. Namun dia tidak menyangka bahkan kekuatan super seperti An Ge akan menghadiri acara tersebut. Anak kecil, menurutmu apakah pertemuan ratusan suku itu benar-benar hanya sebuah peristiwa besar? Kong Ning melangkah maju dan berkata. Oh, apakah ada cerita orang dalam tentang pertemuan besar ratusan suku itu? Kong Ning adalah mantan penatua Dongmen dari Pavilion An, jadi dia pasti mengetahui beberapa hal dengan baik. Hal ini membuat Yi Chen penasaran dan bertanya. Tujuan mendasar dari Festival 100 Suku adalah untuk memungkinkan para jenius dari semua kekuatan besar bersaing untuk menentukan hasilnya. Generasi muda berkompetisi dalam seni bela diri untuk menentukan pemenang. Mungkinkah Qiongmen memilih muridnya? Yi Chen bertanya dengan sangat terkejut. Memang benar kamu memilih murid, tapi itu jelas bukan murid pilihan Qiongmen. Tidak ada gunanya memberitahumu ini sekarang. Ketika kamu pergi untuk berpartisipasi ketika saatnya tiba, semuanya akan menjadi jelas. Mendengar kata-kata seperti itu, rasa ingin tahu Yi Chen muncul. Jika Qiongmen tidak memilih murid, lalu mengapa dia mengadakan pertemuan besar seperti itu? Mungkinkah dia membantu orang lain memilih murid? Tapi Qiongmen adalah kekuatan terkuat di benua Longyuan, mengapa mereka membantu orang lain memilih murid?
Qiongmen hanyalah salah satu dari banyak kekuatan di daratan. Ia tidak dapat dianggap sebagai yang terkuat. Ia memiliki kekuatan yang benar-benar menakutkan dan tidak akan muncul di hadapan dunia dengan mudah. Melihat penampilan Yi Chen yang sangat bermasalah, Kong Ning berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, ekspresi bijaksana muncul di wajah Yi Chen. Dilihat dari ini, selain Qiongmen, ada banyak negara adidaya yang tidak diketahui. Memikirkan hal ini, muncul sosok di benak Yi Chen, pemuda yang sering datang untuk membasminya namun gagal berulang kali. Hah, tanpa berpikir panjang, Yi Chen menarik nafas dalam-dalam. Sekarang, yang terpenting baginya adalah bekerja keras untuk meningkatkan kultivasinya. Waktu hampir habis. Aku akan mulai membuat susunan teleportasi malam ini agar kalian berdua bisa pergi secepat mungkin. Pada saat ini, Leng Tang mengucapkan kata yang sangat serius. Kata-kata ini datang tiba-tiba, yang mengejutkan Yi Chen, dan dia mencium bau yang tidak biasa dari tatapan serius pihak lain. Kenapa kamu terburu-buru? Apa terjadi sesuatu? Setelah mendengar berita itu, Xiangdi bertanya dengan sedikit keengganan di hatinya karena alasan yang tidak diketahui. Pagi ini, Ange kami menerima peringatan dari Kekaisaran Feng Ying, meminta kami untuk menyerahkan adik laki-laki Yuan Tian dan penatua Kong Ning dalam waktu 10 hari, jika tidak, kami akan benar-benar putus dengan Ange kami. Leng Tang dia menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Apakah keberadaan kita sudah terungkap? Berita mendadak ini mengejutkan Yi Chen dan membuat hatinya tegang. Jika ini masalahnya, situasinya mungkin sangat buruk bagi mereka. Sekarang orang-orang di seluruh wilayah timur bertanya tentang berita tentang dia dan Kong Ning. Jika berita itu benar-benar terungkap, ini tidak hanya akan mempengaruhi Yi Chen, tetapi bahkan Ange pun mungkin akan terlibat. Dilihat dari sikap mereka, pihak lain memang telah mengetahui keberadaanmu, jadi kami akan membangun susunan teleportasi secepat mungkin untuk mengeluarkanmu dari sini. Leng Tang berkata dengan sungguh-sungguh. Menilai dari situasi saat ini, memang merupakan pilihan terbaik untuk meninggalkan tempat ini sesegera mungkin, tetapi Yi Chen terkejut dan berkata, jika kami berdua pergi, apa yang akan kamu lakukan jika mereka mengejar kami? Meskipun Master Pavilion hilang sekarang, jika dia benar-benar mengambil tindakan, Kekaisaran Feng Ying harus membayar mahal. Terlebih lagi, hubungan antara Kekaisaran Feng Ying dan Kekaisaran Noti sangat tegang sekarang, jadi mereka tidak berani melakukannya. Lakukanlah, ucap Hanzo dengan sangat percaya diri. Kalau begitu, kapan susunan teleportasi bisa dibuat? Yi Chen mengangguk dan bertanya. Menurut kemampuan kami saat ini, mungkin diperlukan waktu 3 hari untuk membuat susunan teleportasi yang besar, kata Hanzo. Mendengar ini, Yi Chen mengangguk. Menunggu selama 3 hari tidak berarti apa-apa baginya, dan dia juga tidak terburu-buru. Dari pembasmian sebelumnya hingga terungkapnya keberadaan kalian berdua, tampaknya ada masalah yang sangat serius di dalam kabinet rahasia kita. Kita perlu mencari tahu pelakunya secepat mungkin. Suara Hanzo dingin Tang di sebelahnya juga sedikit mengangguk. Mendengar mereka mendiskusikan masalah tahi lalat, Yi Chen mengerutkan kening tanpa terasa dan membuka mulutnya sedikit untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia menelan kata-katanya. Dia sangat curiga terhadap King Ming itu, tapi dia adalah tetua dari Paviliun Gelap. Bahkan jika dia mengatakannya, pihak lain mungkin tidak mempercayainya, Chen memilih diam. Selain itu, dia hanya memiliki kecurigaan saat ini dan tidak dapat memastikan bahwa King Ming adalah hantu batin Paviliun An. Jika dia salah menuduh seseorang, Yi Chen tidak ingin melihat situasi seperti itu. Kelompok itu mengobrol sebentar, lalu bubar, dan Yi Chen kembali ke kamarnya. Susunan teleportasi akhirnya mulai diukir, dan kita akan bisa meninggalkan tempat ini dalam 3 hari, kata Yi Chen sambil tersenyum. Wilayah timur adalah tempat yang sangat besar, dan ada banyak tempat di mana dia bisa mendapatkan pengalaman, tetapi sekarang dia dicari oleh 2 kerajaan pada saat yang sama, yang sangat buruk baginya, jadi sebaiknya dia pergi ke wilayah barat, dan cobalah. Sepertinya saat kita tiba di wilayah timur, kita akan terpisah dari Kong Ning. Yi Chen berpikir sejenak dan berkata, tingkat kultivasi Kong Ning saat ini telah kembali ke tingkat alam jiwa misterius. Jika Anda mengikutinya, Anda bisa mendapatkan perlindungannya. Tetapi jika ini masalahnya, itu akan bertentangan dengan niat awal Yi Chen untuk berlatih. Tujuan Yi Chen meninggalkan keluarganya untuk mendapatkan pengalaman adalah untuk terus-menerus mengalami ujian hidup dan mati, merangsang potensi fisiknya, dan tumbuh lebih cepat, jadi dia membuat keputusan seperti itu. Dia belum pergi, dan tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Yi Chen menggelengkan kepalanya, duduk bersila di tempat tidur, dan mulai memejamkan mata dan beristirahat. Dalam beberapa hari berikutnya,
Yi Chen menghabiskan waktunya untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. Yang paling perlu dia lakukan sekarang adalah dengan cepat memahami lonjakan kekuatan. Dalam beberapa hari terakhir, Yi Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa suasana di paviliun gelap penuh dengan kehikmatan, seolah-olah sesuatu akan terjadi. Apapun yang terjadi, kuharap itu tidak menghalangi perjalanan. Yi Chen menghela nafas dalam diam, lalu melanjutkan latihan. Begitu saja, 3 hari berlalu dengan cepat. Ketika Yi Chen kembali sadar dari kondisi latihannya lagi, sesosok tubuh cantik datang ke kamarnya. Nona Xiangdi, ada apa? Hari ini adalah hari untuk berangkat. Yi Chen sudah mengemasi barang-barangnya dan hendak keluar ketika dia melihat sosok itu masuk dan bertanya padanya seolah-olah dia ada di sana. Yah, lingkaran teleportasi telah dibuat. Para tetua dan yang lainnya sedang menunggumu. Xiangdi tampak sedikit gugup karena suatu alasan dan berkata. Melihat ini, Yi Chen merasa sangat aneh. Untuk urusan pemanggilan ini, cukup meminta seorang pelayan untuk melakukannya. Mengapa membiarkan seorang wanita muda dari paviliun gelap meneleponnya secara langsung? Sambil merasa sangat terkejut, Yi Chen tidak banyak berpikir, hanya mengangguk, lalu meninggalkan ruangan bersama Xiang Dai. Nah, apakah kamu benar-benar ingin pergi ke wilayah barat? Mereka berdua berjalan diam-diam ke arah susunan teleportasi. Di antara mereka, Xiangdi tampak ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berbicara. Aku sudah tinggal di paviliun gelapmu selama lebih dari sebulan, yang membuatmu sangat tidak nyaman. Lebih baik segera pergi agar tidak menimbulkan masalah padamu. Yi Chen mengangkat bahu dan berkata. Mendengar ini, Xiangdi tampak sedikit terdiam, tidak tahu harus berkata apa saat ini. Setelah beberapa saat, dia berkata terima kasih telah menyelamatkan saya terakhir kali. Hal yang disebutkan Xiangdi tentu saja adalah masalah dia menyelamatkannya, tetapi Yi Chen hanya mengangkat bahu dan berkata, ini hanya sedikit usaha, Nona Xiangdi tidak perlu khawatir tentang itu. Meski kecerdasan emosional Yi Chen tidak tinggi, namun setelah menghabiskan waktu bersama, ia masih bisa merasakan bahwa Xiang Dai tertarik padanya, dan karena itulah ia sengaja menjauhkan diri. Pihak lain adalah Nona muda Ange. Jika sesuatu benar-benar terjadi, Yi Chen pasti akan terikat dengan Ange. Pertarungan antara kekuatan besar sangat gelap. Menurut tingkat kultivasinya saat ini, jika dia terlibat, dia hanya akan menjadi korban perebutan kekuasaan. Menggabungkan semua faktor ini, Yi Chen akan menghindari terlalu banyak kontak dengan Xiangdi. Selain tidak ingin berkembang lebih jauh, dia juga ingin membiarkan pihak lain melepaskan niatnya secepat mungkin. Kami di sini. Tepat ketika Xiangdi masih hendak mengatakan sesuatu, Yi Chen mempercepat langkahnya, dan Kong Ning serta yang lainnya sudah terlihat di depannya. Hei, melihat sosok yang pergi dengan tergesa-gesa, Xiangdi menggigit bibirnya dan menghela nafas dalam hatinya. Kemudian matanya bersinar dengan tekad dan dia berkata pada dirinya sendiri, aku tidak akan menyerah. Tanah luas telah diukir dengan pola formasi yang padat. Kong Ning, Zhong Yi, Leng Tang dan Han Zhang berdiri di tengah formasi. Mereka segera menyadari kedatangan Yi Chen dan berbalik untuk melihat. Apakah kamu sudah selesai menggambar pola formasi, Senior Kong Ning? Yi Chen bertanya ketika dia mendatanginya. Susunan teleportasi telah sepenuhnya diukir dan dapat diaktifkan dan ditinggalkan kapan saja. Hanzo berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Yi Chen mengangguk, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Dia melihat sekeliling dengan mata serius. Di sini, dia merasakan suasana tegang di udara, dan rasanya seperti badai akan datang. Melihat ke seberang wajah Kong Ning, Yi Chen dapat melihat bahwa dia serius dan tidak ada ekspresi kegembiraan karena bisa pergi. Aneh, apa yang terjadi? Yi Chen sangat penasaran, tetapi dia tidak bertanya lagi dan berkata sambil tersenyum, Penatua Hanzo, kapan susunan teleportasi bisa dibuka? Buka sekarang. Senyuman muncul di wajah Hanzo, dan kemudian dia membentuk formula ajaib dengan kedua tangannya, mengerahkan ledakan kekuatan jiwa, dan dengan cepat menembus ke dalam pola formasi yang rumit. Bas suara sedikit gemetar terdengar di udara, dan kemudian formasi itu tampak menjadi hidup, memancarkan cahaya yang menyilaukan. 4 pilar cahaya naik ke langit, mencapai langsung ke langit, dan formasi teleportasi besar terbentuk di tengah. Wosh! Tepat ketika susunan teleportasi muncul, suara keras bergema di udara, dan percikan indah naik ke langit dari kejauhan dan meledak langsung di kehampaan, membuat suara tumpul. Basmi, saat sinyal suar keluar, suara gemuruh terdengar di udara, dan ratusan sosok bergegas keluar dari berbagai tempat di paviliun gelap, dan mereka dengan cepat bergerak menuju sisi ini. Seperti yang diharapkan, mereka akhirnya muncul. Kemunculan orang-orang ini sepertinya berada di bawah kendali Leng Tang dan yang lainnya.
Ketika mereka melakukannya, mereka mencibir, dan kemudian mereka dengan cepat naik ke udara dan mendarat di atap. Melihat ini, Yi Chen mengerutkan kening, menoleh dan melirik susunan teleportasi, lalu membanting kakinya ke tanah dan dengan cepat datang ke sisi Kong Ning. Meskipun dia bisa pergi langsung dari susunan teleportasi sekarang, paviliun gelap telah membantunya dalam banyak hal. Akan sangat tidak adil jika Yi Chen pergi saat ini menjadi tenang. Melihat tinggi di atas atap, Yi Chen dapat melihat ratusan sosok bergegas ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika dia merasakan kultivasi mereka, dia terkejut dan berkata orang-orang ini memiliki alam jiwa kuning budidaya, siapa mereka? Dan bagaimana mereka bisa masuk ke paviliun gelap? Di bawah tatapan bingung Yi Chen, ratusan sosok dengan cepat mengepung Yi Chen dan yang lainnya, memandang Yi Chen dan yang lainnya dengan mata dingin, tetapi mereka tidak memimpin dalam melancarkan serangan. Seperti yang diharapkan, memang ada pengkhianat di paviliun gelap. Leng Tang mendengus sambil menatap sekelompok orang dengan dingin. Penatua Leng Tang, apakah sudah terlambat untuk mengetahuinya sekarang? Sebuah cibiran terdengar, dan kemudian sosok yang dikenalnya muncul di depan mata semua orang. Benar saja, itu dia. Mata Yi Chen membelalak saat melihat sosok itu dengan jelas, karena orang itu sebenarnya adalah King Ming yang dia curigai. King Ming. Mata Hanzo bersinar dengan niat membasmi yang dingin, dan dia berkata aku tidak menyangka pengkhianat itu adalah kamu. Katakan padaku, mengapa kamu melakukan ini? Pengkhianat. Harap berhati-hati saat menggunakan nama panggilan. Saya mengikuti penguasa paviliun gelap. King Ming mencibir. Master Paviliun menghilang beberapa waktu lalu, dari mana kamu membuat Master Paviliun mengikutimu? Hanzo mengumpat dengan marah. Kenapa? Tidak ada seorang pun kecuali pria itu yang bisa menjadi penguasa paviliun gelap. Pada saat ini, tawa dingin terdengar, dan kemudian sesosok tubuh perlahan keluar dari belakang. Dia adalah seorang pria parubaya dengan fisik yang kuat, hidung bengkok, dan wajah dingin. Dia memancarkan aura yang sangat tajam, memberikan rasa penindasan yang kuat. Mungkinkah nafas ini dia? Ekspresi terkejut muncul di wajah Yi Chen. Dia sudah tidak asing lagi dengan nafas ini. Jika Yi Chen mengingatnya dengan benar, dia adalah pria parubaya yang mengenakan topi hitam hari itu dan menggunakan batu roh jiwa bintang 7 sebagai ganti batu roh kondensasi nadi bintang 7. Ini benar-benar tidak salah lagi. Alam jiwa bumi akurat. Dengan aura yang sangat kuat itu, Yi Chen langsung menilai tingkat kultivasinya, dan hatinya segera menegang. Tuan Zhongyan. Ketika dia melihat pria parubaya itu, King Ming dengan cepat memberi hormat padanya dan terlihat sangat hormat, tetapi Zhongyan mengabaikannya. Zhongyan, nama belakangnya Zhong, apakah dia juga dari Ange? Zhong adalah nama belakang Ange. Paman kedua, Dang Xiangdi dan Zhong Yi meneriakkan dua kata yang sangat tidak terduga setelah melihat Zhongyan. Paman kedua, setelah mendengar teriakan kedua orang itu, tatapan aneh muncul di mata Yi Chen. Dia tidak menyangka bahwa Zhongyan di depannya bukan hanya dari Ange, tetapi juga paman kedua dari Xiangdi dan Xiangdi. Namun, setelah mengetahui hubungan mereka, Yi Chen menjadi semakin bingung. Karena pihak lain berasal dari Ange, mengapa dia merencanakan ini? Mengapa dia terlihat berantakan dan terlihat terluka parah ketika mereka berada di halaman barter? Penatua Leng Tang, sudah 4 tahun dan kita bertemu lagi. Zhongyan memandang Leng Tang dengan senyum dingin dan berkata, sungguh mengejutkan. Aku tidak menyangka rangkaian hal ini direncanakan olehmu, kata Leng Tang dengan mata jahat. Saya pikir Anda terkejut. Saya masih hidup, kan? Zhongyan berkata dengan sungguh-sungguh untuk bersaing memperebutkan posisi Master Pavilion. Anda dan saudara lelaki saya menghancurkan meridian saya dan melemparkan saya ke pegunungan tandus. Untungnya, ya, saya berhasil bertahan. Hari ini saya ingin Anda membayar harga atas apa yang terjadi hari itu dan mengambil kembali posisi saya sebagai Master Pavilion. Ini tidak mungkin. Ayah tidak akan melakukan hal seperti itu. Setelah mendengar kata-katanya, Xiangdi menggelengkan kepalanya dan berteriak. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Zhongyan mencibir pada awalnya, aku juga percaya bahwa dia tidak akan melakukan hal seperti itu hingga berakhir seperti ini. Tidak peduli apa hari ini, aku harus meminta maaf atas hal itu, apa yang terjadi saat itu. Beri aku keadilan. Zhongyan, apakah kamu belum sadar? Jika kamu tidak membasmi Ibu Pavilion, bagaimana mungkin Master Pavilion melakukan itu? Menghancurkan meridianmu sudah menjadi semacam toleransi bagimu. Leng Tang berteriak keras. Apa? Ibuku dibasmi oleh paman keduaku. Setelah menerima kabar mengejutkan ini, Xiangdi dan adiknya berkata dengan linglung tanpa bereaksi.
Ternyata ibu dari paviliun gelap sudah meninggal. Pantas saja aku belum pernah mendengar tentang dia. Yi Chen tampak sedikit terkejut dan bergumam pelan. Pada saat yang sama, Yi Chen memandang Zhong Yan dengan rasa jijik yang mendalam. Pria di depannya begitu gila hingga dia bahkan membasmi saudara iparnya. Saat itu, ibu paviliun dibasmi oleh penjahat ini, tetapi pemilik paviliun, memikirkan persaudaraan, baru saja menonaktifkan meridiannya dan mengusirnya dari paviliun gelap. Tanpa diduga, hari ini dia telah kembali, dan dia masih tidak melakukannya. Aku tidak akan bertobat, Leng, Tang berkata dengan suara yang dalam. Jika perempuan jalang itu menurutiku, dia tidak akan mati. Dia memintanya. Gila, begitu dia selesai berbicara, suara acuh tak acuh terdengar di udara, langsung membuat wajah Zhong Yan menjadi gelap. Ternyata itu kamu bocah nakal. Ketika dia melihat orang yang berbicara adalah Yi Chen, wajah Zhong Yan menjadi lebih dingin dan dia berkata, orang-orang dari Kekaisaran Feng Ying telah secara khusus memerintahkan agar kamu, bocah, ditangkap hidup-hidup. Hidupmu akan dalam bahaya nanti. Kamu harus tegar. Jika kamu mati terlalu mudah, aku tidak akan mampu menghadapinya. Mendengar ini, hati Yi Chen menegang. Dia tidak menyangka bahkan Kekaisaran Feng Ying pun akan terlibat. Orang menyebalkan yang tidak setia dan tidak berbakti. Dia benar-benar bekerja sama dengan Kekaisaran Feng Ying. Apakah kamu layak untuk leluhurmu? Setelah mendengar kata-kata itu, wajah Leng Tang menjadi sangat jelek dan berkata, Tuan Zhong Yan, jangan bicara terlalu banyak omong kosong kepada mereka. Akhiri pertempuran ini dengan cepat. Pada saat ini, 10 sosok lagi tiba, semuanya mengenakan pakaian kerajaan bayangan angin. Liu Jun, Liu Xian. Ketika dia melihat pemimpinnya dengan jelas, tatapan dingin muncul di mata Yi Chen. Pria berbaju hitam itulah yang membasmi hari itu. Ketika dia melihatnya, mata Yi Chen langsung menyipit, dan pria berbaju hitam juga menoleh untuk melihat Yi Chen dengan mata dingin dan mencibir. Dari sini, dapat ditentukan bahwa kekuatan yang mengirim orang untuk membasmi mereka hari itu adalah kekuatan dari kerajaan bayangan angin. Dengan penilaian yang sangat jelas, mata Yi Chen yang sedikit menyipit bersinar dengan tatapan dingin. Pihak lain hampir merenggut nyawanya hari itu. Jika ada pertempuran nanti, dia harus mendapatkan kembali tempatnya hari itu. Namun, situasi saat ini tidak optimis bagi Ange. 10 orang datang dari sisi lain. Di antara mereka, Liu Jun adalah seorang kultivator alam jiwa misterius, dan 9 orang lainnya semuanya adalah kultivator alam Xuan Hun sangat jelas. Aku khawatir ini akan menjadi pertarungan sengit nanti. Yi Chen mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam. Jika pertempuran benar-benar terjadi nanti, dia pasti tidak akan bisa menghindarinya. Satu-satunya pilihan adalah bertarung sampai akhir. Ini masalah keluarga Ange kita, mengapa kamu terlibat? Leng Tang berkata dengan lembut ketika dia melihat orang-orang dari kerajaan Feng Ying datang. Tuan Zhong Yan telah bergabung dengan Kekaisaran Feng Ying dan menjadi penguasa nasional kita yang hebat. Urusannya adalah urusan Kekaisaran Feng Ying kita. Liu Jun mencibir kamu harus menyerah dengan patuh dan jangan melakukan perjuangan yang tidak perlu, jika tidak, kamu hanya akan melakukannya. Itu akan lebih menyakitkan untuk mati. Hah, setelah mendengar kata-katanya, Leng Tang tidak merasa cemas sama sekali. Sebaliknya, senyuman muncul di wajahnya. Dia bertepuk tangan dengan lembut, dan suara keras itu bergema di udara. Boom! Pada saat ini, ratusan sosok bergegas keluar dari kedalaman paviliun gelap dan dengan cepat mengepung Zhong Yan dan kelompoknya. Wah, 8 sosok di antara mereka tertinggal di belakang Leng Tang. Mereka semua adalah tetua paviliun gelap. Melalui induksi, Yi Chen menemukan bahwa mereka semua memiliki tingkat kultivasi alam jiwa kuasi misterius. Melihatnya seperti ini, kedua belah pihak hampir seimbang dalam hal jumlah. Namun, Yi Chen menghitung dan menemukan bahwa ada satu kultivator jiwa yang kurang misterius di sisinya dibandingkan sisi lainnya. Jika aku tidak menduga kamu akan mengambil tindakan, aku mungkin akan membuatmu lengah. Wajah Leng Tang sangat tenang, tapi Zhong Yan mengerutkan kening. Saya tidak menyangka Ange akan siap. Yi Chen sangat terkejut. Mungkinkah Ange tahu bahwa mereka akan melancarkan serangan? Nak, apakah menurutmu kita benar-benar sedang merancang susunan teleportasi dalam 3 hari terakhir? Mendengar gumaman Yi Chen, Kong Ning menggunakan transmisi suara ke yang pertama. Hah, bukankah kamu sedang menjelaskan susunan teleportasi? Yi Chen merasa sangat bingung dan merespons menggunakan transmisi suara. Untuk penilai sihir senior, setengah hari sudah cukup untuk membuat formasi teleportasi. 3 hari tidaklah cukup, Kong Ning menjawab dengan senyuman.
Mungkinkah orang-orang di paviliun Tianan diam-diam bersiap akhir-akhir ini? Akhirnya mengetahui alasannya, Yi Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Penguasa paviliun kegelapan menghilang, dan para penguasa di paviliun kegelapan terus-menerus dibasmi selama periode ini, yang menyebabkan kerugian besar pada paviliun kegelapan. Namun, badan intelijen masih sangat ketat. Mereka sudah mengetahui berita tersebut sejak lama, waktunya dan memasang jaring besar, tinggal menunggu ikan air ini muncul. Kata Kong Ning sambil tersenyum. Mendengar ini, Yi Chen akhirnya merasa lega, mengerutkan kening, dan dengan cepat menjawab namun, menilai dari situasi saat ini, lawan jelas memiliki lebih banyak orang daripada kita. Sepertinya kita tidak memiliki keuntungan. Saya benar-benar tidak menyangka ini. Saya pikir itu hanya penilaian internal, tapi saya tidak menyangka bahwa mereka benar-benar berkolusi dengan orang-orang dari Kekaisaran Feng Ying. Saya khawatir ini akan menjadi pertempuran sengit nanti. Berkata dengan tidak berdaya. Jumlah master di sisi lain jauh lebih banyak daripada Ange, jadi pertarungannya akan sangat sulit, tapi Yi Chen tidak terlalu memikirkannya. Matanya tertuju pada pria berbaju hitam, dan dia sudah siap untuk bertarung. Berhentilah berbicara omong kosong kepada mereka, selesaikan pertempuran ini dengan cepat, dan pastikan tidak ada kesalahan, jika tidak Kaisar akan menyalahkanmu, dan kami tidak dapat menanggung akibatnya. Liu Jun menatap dingin ke arah Yi Chen dan yang lainnya berkata dengan suara yang dalam. Saya tidak membutuhkan Anda untuk mengajari saya cara melakukan sesuatu. Setelah memelototi Liu Jun, Zhong Yan mendengus dingin, lalu mengangkat tangannya, melambai ringan, dan berkata, basmi mereka semua, tidak ada satu pun yang tersisa. Basmi. Tak satu pun dari para penggarap di alam jiwa kuasi Suan atau di atasnya bergerak. Para penggarap di alam jiwa kuning dengan panik mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk menyerang Yi Chen dan yang lainnya. Melihat ini, Leng Tang perlahan mengangkat tangannya, lalu mengayunkannya ke depan dengan ganas. Para master paviliun gelap di belakangnya segera berteriak dengan marah, dan kemudian dengan panik mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk bergegas maju dengan cepat. Boom, orang-orang dan kuda dari kedua sisi bertabrakan dengan cepat. Suara memekakkan telinga bergema di udara, dan kedua tim bertarung keras bersama. Para master di kedua sisi tidak bergerak. Mereka berdiri diam dan saling memandang dengan mata dingin. Mereka terlihat sangat tenang, tetapi semua orang telah mengerahkan kekuatan jiwa mereka dan siap menyerang kapan saja. Adik Yuan Tian, pria berbaju hitam itu akan diserahkan kepadamu nanti. Pada saat ini, sebuah pesan terdengar di telinga Yi Chen. Mendengar ini, Yi Chen dengan cepat berbalik dan menemukan bahwa pembicara sebenarnya adalah Leng Tang. Dia juga tahu bahwa dia tidak memiliki master alam jiwa kuasi misterius, dan Yi Chen mampu bertarung di alam jiwa kuasi misterius sendirian, jadi dia bisa menilai dari sini. Kekuatan komprehensifnya adalah alasan dia diminta untuk mengambil tindakan. Penatua Leng Tang, jangan khawatir, junior ini pasti akan berusaha sekuat tenaga. Suara Yi Chen penuh penilaian, dan dia merespons menggunakan transmisi suara niat membasmi yang kuat terlihat di matanya. Pria berbaju hitam juga merasakan perubahan emosi Yi Chen, dan wajahnya menjadi semakin suram. Rencana pembasmian Jepang yang sempurna tidak hanya hancur di tangan seorang anak kecil, dia juga terluka, yang membuatnya memiliki kebencian yang kuat terhadap Yi Chen. Basmi. Kedua belah pihak saling berhadapan untuk beberapa saat, dan kemudian, seolah-olah dalam pemahaman diam-diam, mereka memanggil senjata mereka pada saat yang sama, mengerahkan kekuatan jiwa mereka dengan gila-gilaan, dan bergegas maju dengan cepat. Ayo, brengsek. Yi Chen memegang pedang berat Tianyun erat-erat di kedua tangannya dan bergegas ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya bayangan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Dia bergegas menuju pria berbaju hitam dengan kecepatan luar biasa dengan niat membasmi. 8 tetua dengan alam jiwa kuasi mistik dengan cepat bergegas maju dan bertarung dengan 8 alam jiwa kuasi misterius dari kerajaan bayangan angin. King Ming, kamu pengkhianat, aku tidak akan membiarkanmu hari ini. Kekuatan jiwa oranye melonjak keluar dari tubuh terus-menerus, dan Hanzo mengunci matanya pada King Ming. Kamu tidak malu dengan kata-katamu, King Ming berteriak dengan dingin, dan kemudian dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwanya. Keduanya adalah penilai sihir, dan mereka terus-menerus berlatih seni bertarung roh, dan mereka bertabrakan dengan keras. Terimalah nasibmu. Pada saat ini, Liu Jun berteriak dengan marah. Dia menginjakkan kakinya ke tanah, tubuhnya terangkat ke udara, dan dia mengatupkan kedua telapak tangannya untuk menyerang Leng Tang. Ups, tapi pada saat ini, seberkas energi melintas di udara. Itu sangat kuat dan langsung menuju ke kepala Liu Jun. Yang terakhir bereaksi dengan cepat dan memutar pinggangnya untuk menyingkir berbalik ke arah Liu Jun. Melihat ke arah serangan energi, dia menemukan bahwa itu adalah Kong Ning.
Lihat dengan jelas, lawanmu adalah aku. Kong Ning mengatakan ini dengan ringan sambil tersenyum. Jika kamu berada di puncak, melawanmu seperti mencari kematian, tetapi sekarang tingkat kultivasimu hanya di alam jiwa misterius, jadi jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Wajah Liu Jun berubah menjadi ganas, dan kemudian dia bergerak kekuatan jiwanya untuk menghadapi Kong Ning. Jika kamu ingin bersikap kasar kepadaku, itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan. Meskipun budidayanya belum sepenuhnya pulih, Kong Ning masih memiliki budidaya alam Xuanhun. Secara alami, dia tidak takut pada Liu Jun. Dia terus mengukir garis dan mulai melancarkan serangan yang ganas. Tapi Leng Tang dan Zhong Yan tidak segera bertindak. Mereka berdiri di sana dan saling memandang dengan mata dingin. Meskipun tak satu pun dari mereka tampak bergerak, jika Anda memperhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa tidak jauh di depan mereka, ruangnya terdistorsi dengan keras, disertai dengan semburan suara yang teredam. Terlihat jelas keduanya sedang bersaing untuk mendapatkan nafas. Kematian. Pada saat ini, teriakan dingin terdengar di udara. Dalam sekejap mata, Yi Chen mendatangi pria berbaju hitam. Pembuluh darah seperti naga bertanduk muncul di tangannya, dan dia mengerahkan kekuatan pedang menyerang dengan inersia. Kamu gila karena tidak datang lebih dulu, tapi menurutmu apakah kamu bisa seberuntung terakhir kali? Merasakan angin kencang datang, pria berbaju hitam itu mencibir dengan jijik, lengannya terbungkus kekuatan jiwa, dan dia dengan cepat menyeberang di depanmu. Pedang berat jatuh surgawi Peng Yi Chen menghantam lengannya dengan keras, membuat suara yang tumpul. Keluar. Pada saat yang sama, pria berbaju hitam melontarkan kata-kata dingin, mengepalkan tinjunya, dan memukul pedang berat Yi Chen dengan suara yang menembus udara. Suara tumpul terdengar lagi, dan Yi Chen merasakan kekuatan guncangan yang kuat datang dari Tianyun Epi. Dia dengan cepat mundur beberapa langkah dan berhasil menghilangkan kekuatan guncangan yang kuat tersebut. Kiang pada saat dia melepaskan kekuatan kejutnya, pria berbaju hitam itu mengeluarkan pedang panjangnya, menendang tanah dengan kedua kakinya, dan menusuk ke arah kepala Yi Chen dengan suara menembus udara, seolah dia ingin melakukannya, akhiri hidupnya dengan satu gerakan. Mulut guk-guk itu tidak bisa mengeluarkan gadingnya. Bukankah gila saat kita berbicara terakhir kali? Aku masih menghajarnya hingga jatuh. Sekarang jiwa binatang telah dipromosikan satu tingkat, dan tingkat budidayanya juga telah meningkat satu tingkat. Yi Chen sangat percaya diri dengan tingkat budidayanya sendiri, dan tidak takut pada pihak lain sama sekali acuh tak acuh, dan pedang berat Tianyun berputar seperti nyala api. Sejumlah besar kekuatan jiwa dihantam dengan ledakan sonik. Peng! Dua pedang kontras bertabrakan, suara tumpul bergema di angkasa, dan keduanya mundur beberapa langkah. Hanya dalam beberapa hari, dia sepertinya sudah dewasa. Terakhir kali dia bertarung melawanku, dia hanya bisa bermain imbang denganku, tapi sekarang dia hampir tidak bisa mengatasinya. Ada sensasi kesemutan di tangan yang memegang pedang. Pria berbaju hitam itu tampak sangat terkejut. Matanya berkilat tak percaya ketika dia melihat ke arah Yi Chen, dan kemudian ekspresinya menjadi serius, dan niat membasmi muncul dari tubuhnya. Keterampilan jiwa superior kelas 5 tebasan api ilahi matahari jatuh tingkat pertama. Saat kekuatan kejut dihilangkan, pedang berat jatuh bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dalam sekejap, sejumlah besar energi ditembakkan dari pedang berat meteor langit. Keterampilan jiwa superior kelas 5, teknik pedang tiangang. Tidak berani ragu, pria berbaju hitam dengan cepat menebas ke depan dengan pedangnya, dan kekuatan jiwanya melesat seperti pisau baja. Dua energi Peng bertabrakan, dan angin kencang bertiup. Dengan gerakan tadi, Yi Chen hampir berimbang dengan pria berbaju hitam. Meski masih ada jarak antara dia dan dia, itu tidak terlalu besar. Selama kamu berhati-hati dan menghadapinya, tidak akan ada masalah sama sekali. Matanya penuh kesungguhan. Tubuh Yi Chen bergetar, meninggalkan bayangan di tempat, menyeret suara siulan di udara. Keterampilan jiwa superior kelas 5, tebasan api ilahi matahari jatuh tingkat kedua. Tanpa ragu sedikit pun, pedang berat jatuh Yi Chen bersinar dengan cahaya menyilaukan dan menebas pinggang ke arah pria berbaju hitam. Keterampilan jiwa inferior kelas 6, tebasan tiangang. Kecepatan Yi Chen sangat cepat, tetapi reaksi pria berbaju hitam juga tidak lambat. Pedang panjang di tangannya tampak membengkak di bawah latar belakang kekuatan jiwa, dan itu seperti yang di tengah. Awalnya, Yi Chen ingin menggunakan keunggulan kecepatannya untuk membuat pria berbaju hitam lengah, tetapi yang tidak dia duga adalah pihak lain bereaksi begitu cepat dan menggunakan keterampilan jiwa yang satu tingkat lebih tinggi darinya. Ketika keterkejutan datang, Yi Chen menggigit giginya dan melangkah keras dengan kaki belakangnya. Alih-alih mundur, dia memutar pinggangnya dan berbalik, dan menebas dengan pedang berat Tianyun.
Peng tidak menyangka bahwa Yi Chen dapat mengatur serangan balik yang efektif dalam keadaan seperti itu. Pria berbaju hitam itu sangat terkejut dan buru-buru mengambil tindakan, dengan cepat memblokir pedang panjang di depannya. Pria berbaju hitam diguncang kembali oleh kekuatan yang mendominasi dan menatap Yi Chen dengan mata ngeri. Dia tidak mundur sekarang untuk menghilangkan kekuatan guncangan, andalam Yi Chen sedikit terkejut, dan jejak darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Dia lebih memilih terluka daripada membalas serangan lawannya. Perilaku gila ini membuat pria berbaju hitam itu merasa ngeri. Aku hanya ingin melihat berapa kali kamu bisa bertahan. Wajahnya menjadi semakin suram, dan pria berbaju hitam itu sangat tidak senang. Selama pertarungan pembasmian pertama, dia menderita kekalahan di tangan bocah ini. Sekarang dia hampir menderita kekalahan lagi, wajahnya berangsur-angsur menjadi serius, dan dia tidak berani menunjukkan rasa jijik sedikit pun. Anda dapat menggunakan cara apapun yang Anda miliki. Tuan muda, saya hanya ingin melihat seberapa kuat Anda di alam kuasi Xuanhun. Lawan menjadi sangat serius. Sangat sulit untuk menang dari depan. Yi Chen ingin membuat marah lawan, kemudian menemukan kekurangannya, dan kemudian memberinya pukulan paling fatal. Mencari kematian. Dua karakter yang sangat dingin keluar dari mulut pria berbaju hitam. Kemudian nafas yang dia keluarkan tiba-tiba melonjak, dan nafas yang menakutkan menyebar ke sekeliling. Ups, pihak lain menjadi sangat serius. Tampaknya adik Yuantian dalam bahaya. Merasakan situasi di sana, Hanzo, yang sedang bertarung, menoleh dan menoleh, khawatir. Orang kecil itu tidak lemah kekuatannya, dan dia selalu memberikan kejutan kepada orang-orang. Saya yakin dia pasti akan memberikan kejutan kepada kita. Mendengar ini, Hanzo mengangguk, lalu bertarung dengan pikiran tenang. Periode kontak ini membuatnya sangat memahami bahwa lelaki kecil bernama Yuantian itu sangat luar biasa, dan dia juga menyembunyikannya dengan sangat dalam. Keterampilan jiwa inferior kelas 6 Tiangang Slash. Angin kencang bertiup di sekitar tubuh pria berbaju hitam. Pedang panjangnya berputar dengan kekuatan jiwa yang kuat. Dia berbalik dengan ganas dan menyerang ke depan dengan cepat. Kekuatan jiwa yang menakutkan berubah menjadi monster ganas dan menyapu ke arah Yi Chen. Keterampilan jiwa yang dia gunakan persis sama dengan yang dia gunakan sekarang, tetapi kekuatannya beberapa kali lebih kuat. Hal ini membuat Yi Chen sangat ketakutan. Dia menendang kakinya dengan keras dan dengan cepat bergerak ke kanan. Boom, pada saat dia baru saja menghindarinya, suara tumpul terdengar di belakangnya, dan kekuatan jiwa yang besar itu merobohkan sebuah rumah dalam sekejap. Jika dia tidak menghindarinya tepat waktu, Yi Chen pasti akan terluka. Selama pertarungan tadi, lawan tidak menggunakan seluruh kekuatannya sama sekali. Keterampilan jiwa yang dilepaskan dengan seluruh kekuatannya saat ini membuat Yi Chen merasa ketakutan. Tidak ada gunanya menghindarinya, mati saja. Pria berbaju hitam itu tertawa aneh, dan terus menebas dengan pedangnya. Setiap kali pedang itu dipukul, semburan energi akan dilepaskan, dan itu akan mengalir ke arah Yi Chen cara yang padat dan menakutkan. Sial, menakutkan sekali menyerang dengan seluruh kekuatanmu di alam jiwa kuasi misterius. Yi Chen meludah ringan dan menggunakan kecepatan abnormalnya untuk menghindar. Kita harus menemukan cara untuk melawan. Yi Chen mengerutkan kening. Sementara dia terus menghindar, dia juga mulai memikirkannya, mencari peluang untuk melawan. Biarkan aku melihat di mana kamu bersembunyi. Melihat Yi Chen terus menghindar, pria berbaju hitam itu mengangkat pedangnya dengan ekspresi garang, menuangkan kekuatan jiwa terus-menerus, lalu mengangkatnya ke atas kepalanya dan menebasnya, dan ke arah itu, pada saat yang sama dia mengeluarkan teriakan marah keterampilan jiwa unggul kelas 6, pemecah es Mingxuan. Ups, pada saat ini, kekuatan jiwa yang menakutkan dengan cepat keluar dari pedang, dan kemudian meledak seperti bola es. Langit dipenuhi dengan kekuatan jiwa dan dibombardir ke arah Yi Chen sesak nafas. Hati-hati, Xiang Dai dan yang lainnya yang sedang bertarung menoleh dan melihat ke sini. Namun, kekuatan jiwa yang memenuhi langit begitu menakutkan sehingga Yi Chen tidak bisa menghindarinya sama sekali. Ditutupi oleh kekuatan jiwa yang memenuhi langit, serangkaian suara teredam mengguncang udara. Tempat di mana Yi Chen berdiri dipenuhi debu dan pasir. Kekuatan jiwa terus mengalir ke dalam debu dan pasir, dan suara benturan yang mengerikan bergema di telinga semua orang. Dengan seluruh kekuatannya di alam jiwa kuasi misterius, peluang Yi Chen untuk selamat dari pemboman seperti itu sangat rendah. Namun, pria berbaju hitam sangat percaya diri dengan gerakannya dan melihatnya dengan mata dingin. Inilah yang terjadi jika seekor semut memprovokasi orang yang kuat. Setelah melihat situasi ini, mata Xiang Di penuh kekhawatiran. Dia tidak ingin terjadi apa-apa pada Yi Chen. Dia masih hidup. Pada saat ini,
Zhong Yi mengatakan sesuatu yang penuh kegembiraan dan menunjuk ke depan. Xiangdi dengan cepat menoleh dan melihat sosok hitam perlahan-lahan muncul di debu. Dia belum mati. Senyuman di wajah pria berbaju hitam itu memudar, dan tatapan dingin muncul di matanya saat dia melihat sosok hitam itu. Alam jiwa kuasi misterius sebenarnya tidak lebih dari itu. Suara acuh tak acuh datang dari dalam. Ketika debu mereda, Yi Chen terlihat berdiri di sana dengan pakaian punk camping, dengan luka di tubuhnya dan bekas darah menggantung di tubuhnya, sudut mulutnya. Mulutmu keras. Pada titik ini, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Pria berbaju hitam itu mencibir, dan kekuatan jiwa mengalir keluar dari lengannya, dan di bawah kendalinya, itu disuntikkan ke dalam panjang pedang tengah. Mendengar ini, Yi Chen berdiri dengan ekspresi tenang dan melepas atasannya yang punk camping, memperlihatkan baju besi di bawahnya. Karena kamu sangat suka bermain, aku akan menemanimu sampai akhir. Yi Chen perlahan melepas baju besi Wuji dan memasukkannya kembali ke dalam ring penyimpanan, dan mengucapkan kata acuh tak acuh. Aku khawatir kamu tidak memiliki kesempatan itu, mati saja. Pria berbaju hitam itu jelas tidak ingin melanjutkan permainannya. Pedang panjang itu membuat banyak bunga pedang yang indah di depannya, dan kemudian ditusukkan dengan suara menerobos udara. Kekuatan jiwa yang sangat besar, seperti ular perak, ia menyerang Yi Chen dengan aura kematian. Ups! Tepat ketika energi itu hendak mengenai Yi Chen, sebuah bayangan tiba-tiba melintas, dan Yi Chen menghilang begitu saja, menghindari dampak energi itu. Apa yang terjadi? Serangannya sebenarnya dihindari olehnya, yang membuat pria berbaju hitam itu sangat terkejut, dan di saat yang sama dia diliputi rasa ngeri. Dia tidak menyangka kecepatan Yi Chen begitu cepat bahkan dengan kewaspadaan, dia melihat sekeliling dengan matanya, tetapi tidak menemukan sosok Yi Chen. Ini, suara dingin terdengar dari belakang pria berbaju hitam itu, lalu angin kencang datang dan menerpa kepalanya. Tanpa diduga, Yi Chen akan muncul di belakangnya, dan pria berbaju hitam itu terkejut. Setelah bereaksi, dia dengan cepat berbalik dan meraihnya ke arah angin kencang. Pak keluar dengan suara yang tajam, dan tangan Yi Chen dicengkeram, tapi kemudian dia memutar pinggangnya dan menyentakkan kaki kanannya, menyapu ke arah kepala pria berbaju hitam dengan suara yang menembus udara. Peng sangat cepat sehingga pria berbaju hitam tidak bisa mengelak. Saat suara teredam keluar, tendangan Yi Chen mengenai pipi pria berbaju hitam dengan sangat gembira, dan yang terakhir terguncang oleh kekuatan guncangan langkah. Dengan cepat mendapatkan kembali keseimbangannya, pria berbaju hitam merasakan sakit yang membakar di wajahnya, dan jejak kaki terlihat jelas di pipinya, yang membuat wajahnya menjadi semakin dingin. Kamu sedang mencari kematian. Ditampar wajahnya oleh seorang pria kecil membuat pria berbaju hitam itu sangat marah. Dia berteriak, dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwanya, dan menyerang Yi Chen dengan pedang panjang. Ups, tapi sebelum dia mengambil beberapa langkah, tubuh Yi Chen bergetar hebat, menghilang dari tempatnya lagi, dan muncul di belakangnya pada detik berikutnya. Keterampilan jiwa inferior kelas 6, tebasan api ilahi matahari jatuh tingkat ketiga. Tanpa ragu-ragu, Yi Chen memilih untuk menggunakan keterampilan jiwanya yang paling mahir, meraung dengan marah, dan memukul kepala pria berbaju hitam dengan pedang berat meteor surgawi dengan suara kuat menembus udara. Kecepatannya sangat cepat sehingga pria berbaju hitam tidak punya waktu untuk mengerahkan kekuatan jiwanya. Dengan tergesa-gesa, dia mengangkat pedang panjang di depannya mati rasa. Anak itu sangat cepat. Hanzo dan yang lainnya yang sedang bertarung terkejut setelah melihat situasi ini. Berhentilah berlama-lama, basmi anak itu secepatnya. Jika kita tidak bisa mendapatkan kembali guk-guk api berkepala 3 itu, kita tidak akan bersenang-senang saat kembali. Pada saat ini, suara suram Liu Jun terdengar. Guk-guk api berkepala 3. Apakah mereka sudah tahu bahwa api ada di tubuhku? Setelah mendengar kalimat ini, hati Yi Chen menegang, dan pria berbaju hitam itu menarik napas dalam-dalam, lalu mencibir. Kecepatan seperti itu sungguh mengejutkan, tetapi dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak peduli seberapa cepatnya, apa gunanya. Pria berbaju hitam dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwanya, dan kekuatan jiwa seperti gelombang pasang menyelimuti dirinya dengan erat dalam sekejap hidup. Melihat ini, kebingungan muncul di wajah Yi Chen. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan pria berbaju hitam itu, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Tangannya yang memegang pedang berat Tianyun menegang, dan kemudian tubuhnya bergetar hebat dan menghilang dari tempatnya. Muncul di belakang pria berbaju hitam, pedang berat meteor surgawi menebas. Ups, tapi tepat ketika pedang Yi Chen hendak mengenai pria berbaju hitam itu, semburan energi keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi pedang panjang, bertabrakan dengan pedang berat Tianyun, dan serangan itu langsung diblokir turun.
Ups, Yi Chen dengan cepat mundur dan menatap pria berbaju hitam yang terbungkus kekuatan jiwa dengan ekspresi terkejut. Dia berkata dengan suara yang dalam, sungguh keterampilan jiwa yang aneh. Tidak apa-apa menggunakan kecepatanmu untuk menyerang. Itu tidak masuk akal. Ini adalah keterampilan jiwa pertahanan yang langka. Ia dapat bertahan secara otomatis setelah menggunakannya. Tidak peduli seberapa cepat Anda, jika Anda ingin melakukan serangan diam-diam, Anda tidak akan pernah berhasil. Pria berbaju hitam itu mencibir. Ah, pada saat ini, teriakan terdengar, langsung menarik perhatian Yi Chen. Dia dengan cepat berbalik dan melihat seorang kultivator jiwa kuasi mistis yang sedang melawan Liu Xian. Dia berteriak dan kemudian jatuh tanah. Ups, seorang kultivator jiwa kuasi misterius sebenarnya dikalahkan. Dalam hal ini, Yi Chen akan memiliki satu kultivator jiwa kuasi misterius dibandingkan lawannya, dan situasinya akan menjadi lebih buruk. Setelah melihat situasi seperti itu, saraf Hanzo dan yang lainnya juga terpengaruh, tetapi mereka masing-masing memiliki lawan saat ini, dan mereka tidak dapat membedakan satu sama lain dan menghadapi satu sama lain. Nak, kita harus menyelesaikan rekening kita dengan benar. Setelah berurusan dengan lawannya, Liu Xian menoleh ke arah Yi Chen dan berkata dengan suara yang dalam. Hari itu di klub Yin Yang, dia dibuat sangat malu oleh Yi Chen, dan akhirnya kalah darinya. Dia sudah sangat membenci Yi Chen sehingga dia tidak sabar untuk membasminya sekarang. Fiuh, setelah kata-kata itu jatuh, Liu Xian menginjak tanah dengan keras, tubuhnya dengan cepat naik ke udara, dan muncul di samping pria berbaju hitam. Liu Xian, jangan lakukan apapun, dia adalah mangsaku. Pria berbaju hitam itu berkata dengan nada dingin, dan dia sangat membenci Yi Chen. Seharusnya aku yang mengatakan ini. Pergilah bantu orang lain dan serahkan bocah ini padaku. Liu Xian mengabaikannya dan berkata. Saat keduanya hendak berdebat tentang siapa yang harus naik, tawa acuh tak acuh Yi Chen terdengar di udara, tidak perlu bertengkar. Jika kamu ingin mati, maju saja bersama-sama. Kata-kata arogan membuat semua orang yang hadir tercengang. Anda harus tahu bahwa menurut tingkat kultivasi Yi Chen, sudah sangat sulit untuk menghadapi satu alam jiwa kuasi misterius, apalagi dua alam jiwa kuasi misterius. Mungkinkah dia baru saja dipukuli dengan bodoh, dan dia benar-benar memprovokasi dua jiwa kuasi misterius yang lebih kuat darinya dalam keadaan seperti itu. King Ming memanfaatkan jeda pertempuran untuk mencibir. Kalimat ini bisa dikatakan sebagai suara semua orang yang hadir. Alam jiwa kuning yang tidak terkalahkan melawan alam kuasi Xuan Hun saja sudah sangat tak terkalahkan. Meskipun Hanzo dan yang lainnya sangat percaya diri pada Yi Chen, dalam situasi yang sangat realistis ini, mereka masih merasa sedikit khawatir. Trik apa yang ingin dimainkan oleh si kecil itu? Setelah beberapa bulan bergaul, Kong Ning sangat mengenal Yi Chen. Menurutku anakmu sudah gila, tapi kamu sangat cemas dan ingin mati, jadi aku akan melakukannya dan mewujudkannya untukmu. Liu Xian tidak banyak bicara. Dia mengambil tindakan di hadapan pria berbaju hitam dan bergegas keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Wajahnya terlihat sangat ganas dan mengancam. Lieyan, waktunya bertarung. Melihat Liu Xian bergegas ke arahnya, Yi Chen tidak merasa gugup sedikit pun. Dia menggunakan tangannya untuk membuat formula ajaib, dan suara sedikit gemetar tiba-tiba terdengar dari dantiannya. Kabut hitam jahat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh Yi Chen dengan cepat, memadatkan penampilan sebenarnya dari guk-guk api berkepala 3 di depannya. Ia mengeluarkan raungan gembira, lalu berdiri dan melompat ke arah Liu Xian. Kemunculan Peng si guk-guk api berkepala 3 mengejutkan Liu Xian. Telapak tangan kanannya terbungkus kekuatan jiwa dan dia melesat ke arah api yang menyala-nyala. Segera setelah itu, kedua sosok itu terhenti di kehampaan untuk beberapa saat, lalu dengan cepat mundur. Lian kembali ke sisi Yi Chen, menatap Liu Xian dan Liu Xian dengan mata binatang seperti lonceng tembaga. Itu benar-benar guk-guk berkepala 3 yang menyala-nyala. Ketika mereka melihat guk-guk berkepala 3 yang menyala-nyala itu muncul, Liu Xian dan pria berbaju hitam tidak menunjukkan rasa gugup, tetapi berteriak dengan nada sedikit terkejut. Hanzo dan orang lain yang memperhatikan pertempuran di sini sangat terkejut pada saat yang sama. Mereka tidak menyangka bahwa Yi Chen akan memiliki monster tingkat ke-7 yang kuat di tubuhnya alam jiwa misterius. Meskipun guk-guk berkepala 3 yang menyala-nyala dapat bertarung melawan para penggarap alam jiwa misterius, dapat dinilai dari aura yang dikeluarkannya bahwa ia tidak dalam kondisi puncaknya. Menurut keadaannya saat ini, ia hanya dapat melawan para penggarap alam jiwa misterius. Alam jiwa kuasi misterius yang terbaik. Liu Xian mencibir. Mendengar ini, Yi Chen mengangkat bahunya dengan tidak dapat disangkal. Semua luka Lian telah pulih, tetapi kekuatan tempurnya belum pulih dengan cepat.
Sekarang guk-guk berkepala 3 yang menyala itu telah keluar, jangan buang waktu. Akhiri pertempuran ini dengan cepat dan ambil kembali guk-guk berkepala 3 yang menyala itu. Pria berbaju hitam itu berkata dengan dingin. Dengan kultivasimu yang tidak berguna, kamu tidak bisa menghadapi guk-guk api berkepala 3 itu. Serahkan binatang itu padaku. Liu Xian mengatakan sesuatu seperti ini, dan hubungan antara keduanya tidak begitu harmonis. Jika kamu ingin mati, aku tidak akan menghentikanmu. Pria berbaju hitam itu mendengus dingin, lalu memimpin dalam mengerahkan kekuatan jiwanya dan bergegas menuju Yi Chen, sementara Liu Xian memegang perangkat tato dan pelat pola di tangannya, dan mulai mengukir dengan cepat, menuju serangan api yang dahsyat. Pertempuran tersulit baru saja dimulai. Wajah Yi Chen penuh kesungguhan, tangannya yang memegang Epi Tianyun tiba-tiba menegang, matanya sedikit menyipit, dan dia menatap Liu Xian dan Liu Xian. Kecepatan mereka tidak lambat, dan mereka segera tiba tidak jauh dari Yi Chen. Pada saat ini, Yi Chen memberi isyarat, dan Lian meraung setuju dan menyerang Liu Xian. Kurung buka garis miring kurung tutup. Peng, Lian dan Liu Xian bertarung bersama. Pertarungan antara satu orang dan satu binatang sangat sengit, dan kedua belah pihak menemui jalan buntu. Basmi. Pada saat ini, pria berbaju hitam datang tidak jauh dari Yi Chen, dengan cepat mengatupkan kedua tangannya, dan seberkas cahaya naik ke langit, mengembun menjadi pedang raksasa dan menebas dari atas milik Yi Chen, kepala. Boom begitu kuat sehingga Yi Chen tidak berani menerimanya dengan mudah. Tubuhnya bergetar hebat dan dia dengan cepat bergerak ke kanan, meninggalkan pria berbaju hitam itu tanpa ruang. Sebuah kawah besar tercipta di tempat dia berdiri sekarang. Lawan memiliki keterampilan jiwa defensif, dan jika Anda menggunakan keunggulan kecepatan untuk menyerang secara diam-diam, Anda tidak akan mencapai hasil apapun sama sekali. Jika ingin menang, hanya ada satu cara, yaitu menjatuhkan lawan dari depan. Namun, menurut tingkat kultivasi Yi Chen saat ini, hal itu jelas tidak mungkin, dan tidak banyak keuntungan baginya dalam konfrontasi langsung. Keterampilan jiwa inferior kelas 7, teknik segel ilahi Suan Suang. Jika dia mengelak secara memenangui buta, dia hanya bisa dikejar dan dikalahkan, dan peluang untuk menang bahkan lebih rendah. Yi Chen dengan panik mengerahkan kekuatan jiwanya, dan Epi Tianyun menebas dengan suara desiran yang menembus udara, dan kekuatan jiwa kuning dia bergegas menuju pria berbaju hitam seperti orang gila. Keterampilan jiwa inferior kelas 7 keterampilan pedang bayang. Sebuah cibiran muncul di wajah pria berbaju hitam, dan dia berteriak. Dia menyerang dengan pedang yang tampaknya sembarangan, dan kekuatan jiwa yang bahkan lebih menakutkan melonjak. Boom kedua energi itu bertabrakan, dan fluktuasi energi menyebar ke segala arah seperti riak. Karena wilayahnya, kekuatan jiwa yang dipancarkan oleh Yi Chen tersebar setelah tabrakan, dan energi yang dipancarkan oleh pria berbaju hitam melemah. Beberapa dari mereka bergegas menuju Yi Chen. Memanggil. Keduanya juga menggunakan keterampilan jiwa tingkat rendah kelas 7, tetapi lawannya memiliki level yang lebih tinggi dari Yi Chen, jadi dia tidak akan menjadi lawannya dalam konfrontasi head-to-head melangkah menjauh dengan kakinya, menghindari serangan itu. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus menemukan cara untuk mengambil inisiatif. Yi Chen mengerutkan kening dan berbisik menurut situasi saat ini, jika kamu ingin mengambil inisiatif, kamu hanya dapat menggunakan teknik penyegelan. Seni penyegelan selalu menjadi kartu truf Yi Chen yang paling diandalkan. Selama digunakan dengan sukses, ia dapat menyegel budidaya lawan selama 5 menit. Namun tingkat keberhasilannya hanya 5%. Jika gagal, Yi Chen akan berada dalam bahaya besar dan membahayakan dirinya sendiri, karena teknik penyegelan hanya dapat dilakukan dalam jarak dekat. Boom! Saat Yi Chen sedang berpikir, serangkaian suara seperti guntur datang dari depan. Kekuatan tirani membuat hatinya bergetar. Dia dengan cepat berbalik dan melihat pria berbaju hitam itu dengan panik mengerahkan kekuatan jiwanya ke dalam pedang panjang. Kekuatan itu sangat menakutkan, dan Yi Chen secara pribadi pernah mengalaminya sebelumnya. Jika dia benar, dia seharusnya menggunakan keterampilan jiwa menengah kelas 7. Dengan penilaian ini, wajah Yi Chen menjadi sangat serius. Tanpa waktu untuk berpikir, dia dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwanya, mengalir dengan gila-gilaan di sepanjang meridiannya, dan menyuntikkannya ke pedang berat Tianyun di bawah kendalinya tubuh. Lihat, garis-garis itu tampak hidup, dan terlihat ada energi yang berenang di sekitarnya. Berhentilah melakukan perlawanan yang tidak perlu, biarkan aku mengirimmu pergi, nak. Melihat tindakan Yi Chen, pria berbaju hitam itu mencibir dengan keras, pedang panjang di tangannya menghantam dengan suara menembus udara, dan dia berteriak, dengan marah keterampilan jiwa menengah kelas 7, teknik pedang Xing Yue. Cahaya menyilaukan berkedip dari pedang panjang itu,
dan energi menakutkan melonjak, dengan cepat mengembun menjadi pedang panjang yang besar dan menebas ke arah Yi Chen. Kali ini, kekuatan keterampilan jiwa yang dikeluarkan oleh pria berbaju hitam bahkan lebih kuat dari yang terakhir kali. Mata Yi Chen yang sedikit menyipit penuh dengan kesungguhan angkat pedang berat meteor surgawi ke atas kepala. Keterampilan jiwa inferior kelas 7, 5 tebasan abadi Phoenix, tebasan pertama tebasan manusia. Tidak berani lalai sedikit pun, saat teriakan marah terdengar, pedang berat meteor surgawi di tangan Yi Chen ditebas. Peng pada saat ini, pedang berat Tianyun bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan di bawah gelombang kekuatan jiwa, seekor naga mengembun, dan ia berlari ke depan dengan gigi dan cakar. Suara boom yang memekakkan telinga terdengar, dan kedua energi itu bertabrakan, seperti kembang api yang bermekaran, memancarkan cahaya cemerlang. Namun, energi yang dilepaskan oleh pria berbaju hitam itu terlalu kuat. Naga yang terkondensasi oleh kekuatan jiwa Yi Chen tersebar hanya dalam satu pertemuan. Keterampilan jiwa menengah kelas 7, 5 tebasan abadi Phoenix, tebasan kedua tebasan hantu. Wajahnya terlihat sangat tenang. Otot-otot di seluruh tubuh Yi Chen sangat tegang, dia mengayunkan pedang berat Tianyun, memutar pinggangnya dengan keras, dan kekuatan jiwanya melonjak seperti gunung berapi yang meletus, dan pada saat yang sama dia menyerang, dengan pedang lagi. Momentum kedua energi tersebut sangat menakutkan, seperti dua planet yang bertabrakan. Semua orang yang hadir merasakan telinga mereka berdengung, dan energi yang terlihat perlahan menyebar ke sekeliling. Meskipun tebasan kedua Yi Chen telah digunakan secara ekstrim, kesenjangan antar alam pasti akan membuatnya menderita. Boom terdengar suara tumpul, dan energi tebasan kedua Yi Chen terkoyak oleh kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh pria berbaju hitam setelah bertahan beberapa saat. Orang pembawa sial. Melihat situasi ini, Yi Chen mengutuk dalam hatinya, dan kemudian dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwanya untuk memblokir pedang berat Tianyun di depannya. Boom! Energinya menghantam Epi, dan dampak energi yang kuat langsung menghempaskan Yi Chen dan menabrak dinding di belakangnya. Peng! Sebuah lubang besar terlempar dari dinding, diikuti dengan suara tumpul, dan seluruh bangunan runtuh, benar-benar menekan Yi Chen ke dalam. Debu dan pasir tertinggal di udara. Ketika debu mengendap, Yi Chen tidak terlihat, dan tidak ada nafas yang keluar dari sana. Apakah dia mati? Xiang Di, yang telah memperhatikan situasi pertempuran di sini, sedikit terkejut. Dia mencoba yang terbaik untuk merasakannya, tetapi tidak menemukan aura Yi Chen. Segera, matanya yang indah dipenuhi kabut, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata tidak. Mungkin saja, dia tidak bisa dirobohkan dengan mudah. Apakah ini sudah berakhir? Kong Ning, yang sangat mengenal Yi Chen, tercengang saat ini. Meskipun dia tidak dapat mempercayainya, dia benar-benar tidak merasakan aura Yi Chen. Tingkat budidaya masih terlalu lemah. Tingkat budidaya alam jiwa kuning jelas tidak cukup untuk bersaing dengan alam jiwa kuasi Xuan. Hanzo dan yang lainnya menggelengkan kepala. Inilah yang akan terjadi jika kamu membuatku marah. Tidak seperti Hanzo dan yang lainnya, pria berbaju hitam berjalan menuju Rerun Dewa dengan cibiran di wajahnya dan mengatakan sesuatu yang sangat dingin. Kemampuan penginderaan alam jiwa kuasi misterius sangat kuat, tetapi dia tidak dapat merasakan nafas Yi Chen saat ini. Dari sini, dia sudah dapat menentukan bahwa pihak lain telah mati di Rerun Dewa. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Cepat datang dan hadapi binatang buas ini bersamaku. Pada saat ini, Liu Xian, yang sedang melawan Lei Yan, berteriak. Kami datang. Dia membuang muka dengan dingin, dan pria berbaju hitam hendak berbalik dan menghadapi Lei Yan bersama Liu Xian. Teknik penyegelan inferior. Tepat ketika dia menoleh, teriakan marah terdengar dari bawah Rerun Dewa, dan kemudian sesosok tubuh yang malu bergegas keluar dari Rerun Dewa, membentuk segel dengan tangannya, dan memukul area dantian pria berbaju hitam itu. Ketika dia melihat sosok itu, pria berbaju hitam itu melebarkan matanya, karena sosok itu adalah Yi Chen, dan ketika dia hendak mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menyerang, dia menemukan energi mengalir di sepanjang tubuhnya berenang ke dantian. Energi itu sangat menakutkan, tentu saja, bukan dalam hal kekuatan penghancurnya, tetapi ketika sampai pada dantiannya, energi itu dengan cepat berubah menjadi kunci besar, mengunci jiwa binatang buasnya dengan kuat. Pada saat ini, pria berbaju hitam terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat mengerahkan bahkan setengah dari kekuatan jiwanya. Seolah-olah dia telah menghilang begitu saja dan dia tidak dapat merasakan keberadaannya. Berhasil. Merasakan perubahan pria berbaju hitam, wajah Yi Chen menunjukkan kegembiraan, dan di saat yang sama ekspresinya menjadi ganas. Dia mengepalkan tangan kanannya dan memukul pipi pria berbaju hitam itu dengan suara menembus udara.
Peng tanpa kekuatan jiwa, pria berbaju hitam lebih kuat dari orang biasa. Di mana lawan Yi Chen, kekuatan yang kuat datang dan dia terpesona. Peng di bawah tatapan tumpul semua orang, pria berbaju hitam, yang tadi begitu sombong, menabrak dinding dengan keras dan mengeluarkan seteguk darah. Ini sebenarnya seni penyegelan. Aku tidak menyangka dia memiliki keterampilan rahasia seperti itu. Anga adalah salah satu kekuatan teratas dan tidak asing dengan seni penyegelan. Hari itu adalah teknik rahasia pendeteksian sihir dan teknik Tiguk-guk. Sekarang, teknik penyegelan. Siapakah si kecil itu dan bagaimana dia bisa menguasai teknik rahasia seperti itu? Kong Ning juga berkata dengan heran. Kenapa? Bagaimana mungkin? Pipinya bengkak, dan pria berbaju hitam itu terlihat sangat malu. Ditambah dengan pukulan tadi, wajahnya bisa dikatakan rusak total. Bukankah tadi kamu cukup sombong? Biar kutunjukkan betapa sombongnya kamu sekarang. Teknik penyegelan berhasil lagi, yang membuat Yi Chen sangat senang. Sambil mengatakan ini, dia mendatangi pria berbaju hitam dan membuat ekspresi yang sangat menghina. Aku akan membasmimu. Tadi, di matanya sendiri, dia hanyalah makhluk seperti semut, tapi hanya dalam sekejap, dia terlihat seperti ini di depannya pria berbaju hitam tidak bisa menerimanya, dan wajahnya galak. Basmi aku ingin melihat apa yang kamu gunakan untuk membasmiku. Yi Chen mengucapkan kata-kata ini dengan acuh tak acuh, dan dengan cepat menggambar lengkungan energi di udara dengan kaki kanannya, dan kemudian seolah menendang bola, dia mengetuknya, pria berbaju hitam ke tanah. Peng jatuh lagi. Pria berbaju hitam itu mengangkat kepalanya dan menatap Yi Chen dengan mata galak. Wajahnya memerah karena dipermalukan, dan dia mengucapkan kata-kata yang sangat dingin aku akan membasmimu. Pada titik ini, mulutmu masih sangat keras. Dalam hal ini, aku harus membungkammu sepenuhnya. Yi Chen mengangkat bahu dan mengatakan sesuatu yang sangat tenang, tetapi itu membuat orang menggigil. Pertarungan yang mendebarkan itu mengejutkan semua orang yang hadir. Yi Chen, yang baru saja dirugikan, ternyata mampu membalikkan keadaan pertempuran dan menimbulkan kemalangan pada pria berbaju hitam. Merasakan tatapan semua orang, wajah Yi Chen sangat tenang, dan tidak ada perubahan yang terlihat sama sekali. Dia perlahan berjalan menuju pria berbaju hitam, dengan niat membasmi yang kuat muncul di matanya. Apa yang ingin kamu lakukan? Meskipun dia tidak bisa menerima celah seperti itu, pria berbaju hitam itu benar-benar bisa merasakan niat membasmi saat ini, dan dia langsung ketakutan dan berteriak keras. Tentu saja aku akan mengirimmu ke sana. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di mata Yi Chen. Dia menunjukkan sosoknya dan mendatangi pria berbaju hitam itu dalam sekejap mata tangannya dan mengayunkannya ke kepalanya. Jika dia tidak memiliki teknik penyegelan, saya khawatir dialah yang akan jatuh saat ini. Yi Chen tidak berbelas kasihan tentang hal ini berurusan dengan musuh. Tidak, aku tidak menyangka pihak lain begitu tegas dan pasti akan membasmiku. Pria berbaju hitam itu membuka mulutnya dan berteriak. Dia terus menggunakan kekuatan jiwanya untuk melawan, tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa berhasil, tanpa daya menyaksikan pedang berat Tianyun membesar di pupil matanya. Peng suara tumpul terdengar, dan pedang berat meteor surgawi Yi Chen menghantam kepala pria berbaju hitam. Segera, materi otak putih dan darah merah berceceran. Tanpa kepalanya, sekuat apapun penggarapnya, mustahil untuk bertahan hidup. Tubuh lelaki berbaju hitam itu terus bergerak-gerak hingga akhirnya terdiam. Dengan budidaya alam jiwa kuning, dia bertarung melawan alam jiwa Suan dan menang. Dia benar-benar berhasil. Semua orang yang hadir tidak percaya. Meskipun ini karena teknik penyegelan, dia tetap mati di tangan Yi Chen. Kamu seharusnya merasa terhormat menjadi orang pertama yang dibasmi olehku di alam jiwa kuasi misterius. Yi Chen mengatakan ini dengan tenang, lalu membuang muka dan berbalik untuk melihat Liu Xian yang sedang melawan Lei Yan. Tingkat kultivasi Liu Xian juga berada di alam kuasi Xuan Hun, tetapi keseluruhan kekuatannya jauh lebih kuat daripada pria berbaju hitam, dan dia tidak dapat dipisahkan dari Lian. Boom! Pada saat ini, suara memekakkan telinga datang dari jauh. Zhong Yan dan Leng Tang akhirnya menghentikan persaingan momentum mereka, dan mereka mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk bertabrakan. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga sulit untuk menangkapnya dengan mata telanjang. Hanya suara tangan dan kaki yang terdengar di udara. Tak satu pun dari mereka menggunakan keterampilan jiwa, tetapi ruang di sekitarnya terdistorsi. Para pembudidaya yang berada tidak jauh dari mereka semua terkena dampaknya dan buru-buru dievakuasi ke tempat yang jauh untuk menjaga jarak dari mereka. Apakah ini budidaya alam jiwa kuasi bumi? Melihat pertarungan antara keduanya, mata Yi Chen bersinar panas, dan hatinya dipenuhi kerinduan yang tak ada habisnya.
Namun, Yi Chen tidak berpikir terlalu banyak. Dengan bantuan buku surgawi dan harta karun lainnya, dia percaya bahwa selama dia terus bekerja keras, cepat atau lambat dia akan memasuki alam itu. Memalingkan pandangannya kembali ke Liu Xian tidak jauh dari sana, Yi Chen menarik napas dalam-dalam, dan setelah mengusir semua pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, dia membalikkan telapak tangannya dan batu jiwa bintang 5 muncul di telapak tangannya. Tanpa ragu-ragu, Yi Chen dengan cepat memasukkan batu jiwa ke dalam mulutnya dan mulai menyerap kekuatan jiwa untuk mengisinya kembali. Hei! Sambil menyerap kekuatan jiwa, Yi Chen tidak berhenti, tubuhnya bergetar hebat, dan kemudian dengan suara yang menembus udara, dia mengeluarkan bayangan panjang dan bergegas menuju Liu Xian. Liu Xian, yang melawan Lian, memperhatikan gerakan Yi Chen dan mengerutkan kening. Menurut tingkat kultivasinya, pihak lain Lian sudah sangat menderita. Jika Yi Chen terlibat lagi, situasinya akan sangat buruk. Memikirkan hal ini, Liu Xian tidak mau terus berjuang. Saat berhadapan dengan Lei Yan, dia dengan cepat mundur, ingin mencari bantuan dari anggota lain. Keterampilan jiwa menengah kelas 5, tebasan api ilahi matahari jatuh tingkat pertama. Sebuah bayangan muncul, dengan cepat menghalangi mundurnya Liu Xian. Pada saat yang sama, dia memutar pinggangnya dan menebas pedang berat di tangannya. Melihatnya dengan mata Anda adalah satu hal, tetapi mengalaminya secara pribadi adalah hal lain. Pada saat ini, Liu Xian menyadari betapa menakutkannya kecepatan Yi Chen. Jantungnya segera menegang, dan pelat pola di tangannya berputar, dan pola yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar, terjalin menjadi perisai di depannya. Suara boom yang memekakkan telinga terdengar, dan kekuatan jiwa Yi Chen diblokir oleh perisai Liu Xian. Meskipun tidak membahayakan dirinya, itu berhasil mencegatnya. Roar pada saat ini, Lei Yan meraung, lalu mengangkat cakarnya yang besar dan menamparkan Liu Xian. Retak merasakan angin kencang datang dari belakang, jantung Liu Xian menegang, dan dia dengan cepat menoleh dan menggunakan perisai yang dipadatkan dengan pola untuk memblokir tubuhnya. Namun, perisainya hancur hanya dengan melihatnya. Ups, pada saat ini, tubuh Yi Chen bergetar hebat, menyeret bayangan ke belakang Liu Xian, dan tanpa mengerahkan kekuatan jiwa apapun, dia meninju dengan cepat. Kamu tidak menggunakan kekuatan jiwamu. Apakah kamu pikir kamu dapat bersaing denganku hanya dengan tubuhmu? Liu Xian dengan cepat berbalik, mengeluarkan tawa yang menghina, dan hanya melambaikan tangannya dengan santai, mengembunkan perisai tipis. Chang Long Jin. Tapi pada saat ini, Yi Chen meneriakkan 3 kata ini, dan kemudian kecepatannya meningkat tajam, seperti naga yang marah, membombardir perisai kental Liu Xian. Suara boom yang teredam keluar. Di bawah tatapan ngeri, perisai Liu Xian dihancurkan oleh pukulan Yi Chen. Tinjunya mengenai area kemaluan Liu Xian tanpa halangan apapun. Pada saat ini, Liu Xian membuka mulutnya lebar-lebar, dan waktu seolah berhenti. Kamu tidak merasakan sakit sama sekali. Alat orang menyebalkan kecilmu ini benar-benar lebih keras dari guntur. Namun, Liu Xian segera sadar dan tertawa keras. Serangan Yi Chen tidak membuatnya kesakitan. Benarkah? Senyuman muncul di wajah Yi Chen, dan kemudian sebuah kata acuh tak acuh keluar dari mulutnya, meledak. Boom! Saat suaranya jatuh, suara tumpul datang dari dantian Liu Xian. Matanya langsung melebar, seolah dia melihat hantu. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada kekuatan mendominasi yang mengalir ke dantiannya dari dunia luar. Tidak peduli bagaimana dia melawan, itu tidak ada gunanya. Boom! Suara teredam lainnya keluar, dan kekuatan sombong itu meledak dari dantiannya, mengirimnya terbang menjauh dari jarak yang sangat jauh. Peng jatuh dengan keras ke tanah di kejauhan. Liu Xian memuntahkan seteguk darah merah, dan wajahnya langsung menjadi pucat tidak mengerahkan setengah dari kekuatan jiwanya. Bagaimana ini mungkin? Keterampilan jiwa macam apa itu tadi? Liu Xian tampak tidak bisa dipercaya dan menatap Yi Chen dengan mata ngeri. Mendengar ini, senyuman muncul di wajah Yi Chen. Keterampilan jiwa yang dia gunakan barusan adalah Changlong Jin yang dia peroleh di tanah pemakaman dewa. Awalnya, dia mengira keterampilan jiwa semacam ini tidak berguna, tetapi setelah dia menguasainya, dia menyadari betapa kuatnya keterampilan jiwa ini. Baru saja, Liu Xian menderita kerugian langsung. Di bawah tatapan ngeri Liu Xian, Yi Chen perlahan menarik tinjunya, dan tanpa berbicara omong kosong kepada lawannya, dia melambaikan tangannya ke arah Lei Yan dan berkata, "Basmi dia." Aum! Lian mengerti dan meraung. Kemudian kaki belakangnya yang kuat terbang ke udara dan menggigit kepala Liu Xian, mengakhiri hidupnya. Dalam sekejap, jiwa kuasi misterius lainnya mati di tangan Yi Chen. Semua pembudidaya yang hadir merasa tidak dapat dipercaya. Sungguh pria kecil yang mengejutkan. Kong Ning,
yang menyaksikan seluruh proses, menggelengkan kepalanya diam-diam, lalu memutar alat pola di tangannya, dengan cepat mengeluarkan beberapa pola, menjalinnya, dan bergegas menuju Liu Jun. Peng menghadapi serangan seperti itu, mata Liu Jun bersinar dengan tatapan kejam, lengannya dibungkus dengan kekuatan jiwa, dan dia dengan cepat menyerang ke depan, menetralisir serangan Kong Ning mengerutkan kening. Mereka telah kehilangan dua jiwa kuasi misterius, dan Yi Chen telah melepaskan tangannya. Artinya satu orang akan menghadapi situasi 2 lawan 1, dan keseimbangan kemenangan akan bergantung pada Ange karena keberadaan Yi Chen sisinya miring. Nona Xiangdi, jangan terus gemetar bersama mereka. Waktunya hampir habis. Mulai formasi Yin Yang dengan cepat. Pada saat ini, teriakan Hanzo terdengar di udara. Formasi Yin Yang. Yi Chen memiliki kebingungan di wajahnya dan menoleh untuk melihat Xiang Ning. Saya tahu, Penatua Hanzo. Xiangdi, yang melawan para pembudidaya alam jiwa kuning itu, dengan cepat mengeluarkan formula ajaib dengan tangannya, dan kemudian sebuah cermin sederhana terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Ups, dia akan mengaktifkan lingkaran sihir pamungkas di paviliun gelap, segera hentikan dia. Setelah melihat tindakan Xiangdi, Liu Jun berteriak dengan marah. Ya, para pembudidaya alam jiwa kuning itu merespons dengan keras setelah menerima perintah, dan kemudian mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk menyerang Wei Na. Para pembudidaya itu satu demi satu berhasil menyingkirkan lawannya, dengan hanya satu tujuan, yaitu menghentikan pergerakan Xiangdi. Di bawah gangguan seperti itu, jelas tidak mungkin bagi Xiangdi untuk melepaskan tangan dan kakinya, mengoperasikan cermin Yin Yang, dan mengaktifkan formasi Yin Yang tersebut cukup untuk membuatnya sibuk. Lawanmu adalah aku. Melihat situasi ini, Yi Chen meringkuk bibirnya, menendang tanah dengan kedua kakinya, dan terbang ke udara. Kemudian dia mendarat di samping Xiangdi, mengangkat pedang berat meteor surgawi di tangannya, dan menyapukannya dengan suara menerobos udara, dan menyapu beberapa pembudidaya alam jiwa kuning yang berada di dekatnya. Para pembudidaya yang bergegas maju tanpa nyawa mereka, melihat bahwa orang yang datang sebenarnya adalah Dewa Pembasmi yang membasmi dua orang kuat di alam kuasi Xuanhun, dan keringat dingin langsung mengucur di dahi mereka. Roar Lian juga mengeluarkan suara gemuruh dan dengan cepat bergegas maju untuk membantai para pembudidaya alam jiwa kuning ini. Jangan bingung, cepat ambil formasi Yin Yang-mu, serahkan para pembudidaya ini padaku. Berbalik dan mengatakan ini kepada Xiangdi, Yi Chen mengerahkan kekuatan jiwanya dan tetap di sisinya. Ya, entah kenapa, Xiangdi merasakan perasaan hangat di hatinya, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia menjawab, dan kemudian menggunakan formula ajaib itu lagi. Saat Xiangdi selesai berbicara, kekuatan jiwa yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Di bawah kendalinya, cermin Yin Yang dengan cepat naik ke langit, melepaskan cahaya menyilaukan yang sepanas matahari kecil. Cepat hentikan dia. Jangan biarkan dia mengaktifkan formasi Yin Yang. Liu Jun dan orang lain yang bertarung tampak sangat cemas, seolah-olah mereka sangat takut dengan formasi Yin Yang, dan mereka berteriak mendesak. Setelah menerima perintah, para pembudidaya di alam jiwa kuning tidak berani ragu sama sekali. Mereka dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk menyerang, dan penampilan mereka yang mengancam membuat orang merasa kedinginan. Keluar dari sini, Yi Chen, yang berada di samping Xiangdi, melambaikan pedang berat Tianyun di tangannya dan berteriak dengan marah. Kemudian dia menyapukannya dengan seluruh kekuatannya, membasmi dua pembudidaya alam jiwa kuning yang datang lebih dulu. Menghapus. Penggarap terus bergegas maju. Yi Chen dengan panik mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menghentikan serangan mereka. Setiap kultivator yang berani mendekat lebih dari 2 meter dari alam jiwa kuning pasti akan tersapu oleh pedang berat meteor surgawi. Mampu memblokir serangan ratusan penggarap alam jiwa kuning dengan satu orang adalah pencapaian yang luar biasa. Mata para penggarap alam jiwa kuning itu memandang Yi Chen dengan ketakutan. Formasi Yin Yang, buka. Dengan bantuan Yi Chen untuk memblokirnya, Xiangdi tidak diganggu oleh mereka. Formula ajaib yang dia cubit berubah, dan dia meneriakkan kata-kata seperti itu, dan kemudian alam Yin yang melepaskan cahaya yang semakin terang, diikuti oleh seberkas cahaya, ditembakkan dari cermin Yin Yang dan bergegas menuju tengah paviliun yang gelap. Berdengung. Di tengah paviliun yang gelap, terdapat sebuah menara tinggi. Saat pilar cahaya menyinari menara tinggi tersebut, terdengar sedikit suara gemetar dari menara, dan kemudian formasi misterius muncul dari menara. Ketika seluruh menara ditutupi dengan pola formasi tersebut dimulai dari pusat menara dan menyebar ke segala arah. Akhirnya, seluruh permukaan kota Ange ditutupi dengan pola formasi misterius. Pada saat ini, formasi itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan perisai cahaya perlahan muncul dari tanah, menutupi seluruh kota paviliun gelap.
Apakah ini formasi Yin Yang? Mata Yi Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa formasi Yin Yang ini benar-benar dapat menutupi seluruh kota. Formasi Yin Yang adalah formasi ofensif dan defensif. Sepertinya tidak mungkin untuk menghentikannya. Kita harus pergi sebelum diaktifkan sepenuhnya. Liu Jun berteriak keras dengan nada dingin di nadanya. Dia telah lama tinggal di sini di kota Ange, jadi dia secara alami mengetahui detail Ange dan kengerian formasi Yin Yang, jadi dia harus membuat keputusan seperti itu. Ups, namun, mereka sedang terjerat oleh lawan mereka saat ini. Jika mereka ingin mundur, itu akan sangat sulit. Ekspresi cemas segera muncul di wajah mereka. Jika Anda ingin mengaktifkan formasi Yin Yang, tidak mungkin. Zhong Yan, yang bertarung dengan Leng Tang, secara alami merasakan situasi di sana. Ketika Zhong Yan mencibir, dia menggunakan tangannya untuk membuat formula ajaib, melepaskan sejumlah besar kekuatan jiwa dan menembak ke arah cermin Yin Yang. Budidaya alam jiwa kuasi bumi sangat menakutkan. Meski energinya tidak dipancarkan oleh keterampilan jiwa, namun nafas yang dikeluarkan tetap saja menakutkan, menyeret suara yang keras di udara. Ups, Yi Chen, yang melindungi Xiang Di, secara alami merasakan energi datang dan segera mengerutkan kening. Itu adalah energi yang dipancarkan oleh alam jiwa kuasi bumi. Jika Anda mencoba memblokirnya dengan gegabah, Anda pasti akan menderita kerusakan parah bahkan jika Anda memblokirnya. Ledakan. Tepat ketika kekuatan jiwa itu hendak mengenai cermin Yin Yang, semburan energi menyusulnya dan bertabrakan dengannya. Saat suara teredam keluar, itu benar-benar dicegat. Orang tua, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Orang yang mengambil tindakan adalah Leng Tang yang telah merenung. Wajah Zhong Yan segera menjadi sangat suram, dan dia dengan panik mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menyerang cermin Yin Yang. Jika formasi Yin Yang berhasil diaktifkan, bahkan jika dia memiliki tingkat kultivasi yang dekat dengan alam jiwa bumi, dia mungkin tidak dapat lolos dari bencana. Oleh karena itu, dia akan mencegah aktivasi cermin Yin Yang apa. Jangan pernah memikirkannya. Dalam situasi ini, hanya dengan mengaktifkan formasi Yin Yang peluang kemenangan dapat meningkat tanpa batas. Bagaimana mungkin Leng Tang, yang mengetahui kebenaran ini dengan baik, membiarkannya berhasil dan mengerahkan kekuatan jiwanya untuk memblokir serangannya. Akibat dari pertempuran itu sangat menakutkan. Meskipun Yi Chen berada jauh, dia masih merasakan rasa penindasan yang kuat. Matanya menatap mereka dengan ekspresi ngeri, dan dia sangat terkejut dengan kekuatan tempur jiwa kuasi bumi dunia. Namun, Yi Chen tidak terlalu memikirkannya. Melihat formasi Yin yang akan segera selesai, orang-orang di alam jiwa kuning menyerang lebih gila lagi, dan dia harus berkonsentrasi untuk menghadapinya. Meskipun alam jiwa kuning tidak menimbulkan ancaman baginya, jumlahnya terlalu banyak, dan Yi Chen mungkin terluka jika dia tidak berhati-hati. Dia tidak boleh diizinkan untuk menyelesaikan formasi Yin Yang. Jangan khawatir tentang lawanmu dan segera hentikan dia. Jika bukan karena Yi Chen, para penggarap alam jiwa kuning itu pasti bisa menghentikan Xiang Dai, tetapi sekarang dengan bantuan yang pertama, para penggarap alam jiwa kuning itu tidak bisa menghentikan Xiang Dai sama sekali dengan mata penuh kebencian, lalu mengeluarkan raungan marah. Ups, setelah menerima perintah, 7 pembudidaya jiwa kuasi misterius yang tersisa segera mengerahkan kekuatan jiwa mereka, menyingkirkan lawan mereka dengan kecepatan yang sangat cepat, dan bergegas menuju sisi ini dengan wajah garang. Melihat ini, mata Yi Chen yang sedikit menyipit bersinar dengan kesungguhan. Sudah sangat sulit baginya untuk menghadapi 1 jiwa kuasi misterius. Sekarang 7 jiwa kuasi misterius menyerang pada saat yang sama, kemungkinan dia bisa melawan hampir nol. Simpan semuanya untukku. Pada saat ini, tubuh Kong Ning tiba-tiba berkedip dan dia dengan cepat datang ke sisi Xiang Di. Dia mengambil senjata pola di tangannya, dan 7 pola keluar dengan cepat, seperti ular perak, membasmi 7 master jiwa yang kuasi misterius, membuat mereka tidak bisa bergerak. Keterampilan jiwa superior kelas 7, pembasmian tertinggi istana ke-9. Kong Ning pergi selama pertempuran, dan Liu Jun akhirnya bisa melepaskan tangannya dan dengan panik mengerahkan kekuatan jiwanya. Angin kencang setajam pisau berputar di sekelilingnya, dan senjata di tangannya juga ditebas. Penggarap alam Peng Xuanhun menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatan yang dihasilkan sangat menakutkan. Kemanapun ia pergi, ruang itu meledak, dan energi besar melonjak ke arah Yi Chen dan yang lainnya seperti naga yang marah. Ups, melihat situasi ini, Kong Ning mengerutkan kening. Saat ini, dia sedang mengendalikan 7 jiwa kuasi misterius. Dia tidak bisa melepaskan tangannya untuk membela diri. Apakah ini akan berakhir? Melihat situasi ini, ekspresi Yi Chen sedikit berubah. Energinya membuatnya gemetar dan ketakutan, dan dia tidak bisa menghentikannya pada tahap ini.
Formasi Yin Yang, selesai. Pada saat ini, teriakan lembut keluar dari mulut Xiangdi, dan perisai cahaya langsung terbentuk, menutupi seluruh kota paviliun gelap, membentuk perisai pelindung. Formasi Yin Yang, Yu. Pada saat ini, Xiangdi juga merasakan energi yang masuk, dan dengan cepat mengeluarkan formula ajaib dengan kedua tangannya. Kemudian cermin Yin Yang yang mengambang di kehampaan melepaskan cahaya terang, dan seberkas energi tebal dengan cepat keluar dari cermin. Ledakan. Energinya begitu besar sehingga langsung mengenai energi yang masuk, dengan mudah menghilangkan kekuatan jiwa Liu Jun, dan melesat langsung ke arah Liu Jun. Sial, formasi Yin yang berhasil dipadatkan. Melihat seberkas cahaya datang ke arahnya, Liu Jun berteriak bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia mencubit formula ajaib dengan kedua tangannya, dan kekuatan jiwanya melonjak keluar dari tubuhnya, dengan cepat mengembunkan perisai di depannya. Perisai itu melepaskan aura yang sangat menakutkan, yang benar-benar berbeda dari perisai yang dibentuk oleh formasi penilai sihir. Di tengahnya, ada bayangan binatang ajaib. Jika Anda perhatikan lebih dekat, itu adalah ular piton es bertanduk emas. Itu adalah perisai jiwa yang hanya bisa dipadatkan oleh orang-orang dengan tingkat kultivasi di alam jiwa misterius. Ketika dia melihat perisai itu, mata Yi Chen bersinar terang. Ketika dia berada di istana es dan salju, dia telah melihat Qiyu Shaoxian dan yang lainnya mengembun, tetapi karena mereka hanya memiliki budidaya alam jiwa kuasi misterius, mereka hanya dapat mengembun 50%. 1. Perisai jiwa. Itu monster level 6, ular piton es bertanduk emas. Kejutan muncul di wajah Yi Chen ketika dia melihat bayangan di tengah perisai. Karena ketika perisai kekuatan jiwa dipadatkan, bayangan monster akan muncul di perisai tersebut. Tentu saja, itu bukan pola acak, tetapi ditentukan sesuai dengan jenis jiwa binatang dari orang yang memadatkan perisai tersebut. Misalnya, untuk Liu Jun, bayangan pada perisai yang dia kental adalah ular piton es bertanduk emas, yang menunjukkan bahwa dia menerima jiwa binatang dari binatang ajaib tingkat 6, ular piton es bertanduk emas. Menurut catatan, semakin tinggi level jiwa binatang, semakin kuat perisai yang terkondensasi dan semakin kuat kekuatannya. Ledakan. Akhirnya, di bawah tatapan Yi Chen, sinar cahaya menghantam perisai dengan keras. Dengan suara yang memekakkan telinga, gelombang energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar ke sekeliling. Retak. Perisai jiwa kental Liu Jun hanya bertahan beberapa saat sebelum dihancurkan berkeping-keping oleh pancaran cahaya. Sebuah kekuatan besar menjatuhkannya. Saat dia mendarat, dia memuntahkan seteguk darah merah. Cermin Yin yang sangat kuat, ia benar-benar dapat menghancurkan pertahanan terkuat di alam jiwa misterius, perisai kekuatan jiwa, dengan satu gerakan. Melihat pemandangan seperti itu, Yi Chen melebarkan matanya dan sangat terkejut dengan kekuatan tersebut, kekuatan serangan cermin Yin Yang. Basmi, sebuah kata dingin keluar dari mulut Xiangdi, dan kemudian tangannya membentuk formula ajaib lainnya. Cahaya yang dilepaskan oleh cermin Yin yang menjadi lebih terang, dan pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari cermin. Sasaran dari pilar cahaya itu adalah para penggarap alam jiwa kuning. Mereka tidak dapat mengelak dan terkena pilar cahaya itu. Mereka segera menjerit dan kemudian jatuh ke tanah. Ini sangat menakutkan. Ini hanyalah pembantaian sepihak. Yi Chen menelan ludah. Kekuatan cermin Yin yang sangat menakutkan. Tidak heran mereka ingin mencegah selesainya formasi Yin yang sekarang. Formasi Yin yang ini membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun untuk menyelesaikan paviliun kegelapan. Itu perlu diaktifkan dengan kerja sama cermin Yin Yang. Dan setelah berhasil diaktifkan, bahkan orang kuat di alam jiwa bumi tidak akan bisa melakukannya, dapat dengan mudah menerobos masuk. Melihat Yi Chen terlihat sangat terkejut, Kong Ning berkata sambil tersenyum. Terlalu menakutkan bahkan untuk bisa menghentikan alam jiwa bumi. Yi Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Cepat dan buka susunan teleportasi kecil dan pergi dari sini. Zhong Yan, yang sedang bertarung, mengerutkan kening saat melihat situasi ini. Kemudian dia melambaikan tangannya dengan keras, dan 7 sinar energi bergegas menuju Yi Chen. Ups, tapi ketujuh energi itu tidak menyerang Yi Chen dan yang lainnya, tetapi memotong garis yang menjerat 7 penggarap jiwa kuasi misterius, memungkinkan 7 penggarap jiwa kuasi misterius mendapatkan kembali kebebasan mereka. Hei, 7 penggarap alam jiwa misterius tidak terus menyerang setelah menyingkirkan belenggu pola formasi. Ketujuh dari mereka mundur dalam pemahaman diam-diam dan datang ke sisi Liu Jun. Tuan Liu Jun, apakah Anda akan mengaktifkan susunan teleportasi sekarang? Salah satu kultivator di alam jiwa kuasi misterius bertanya dengan ekspresi cemas di wajahnya. Kita tidak bisa menyeretnya ke sini. Formasi Yin yang sangat menakutkan. Kita harus pergi dari sini sekarang.
Liu Jun mengangguk dengan sungguh-sungguh dan mulai menggunakan formula ajaib dengan kedua tangannya. Melihat ini, 7 pembudidaya jiwa kuasi misterius yang tersisa juga mengambil tindakan pada saat ini. Ketujuh dari mereka mulai menggunakan formula ajaib pada saat yang sama, dan kekuatan jiwa mereka terus melonjak dan memadat di depan mereka. Jika kamu ingin pergi, tidak mungkin. Melihat situasi ini, Xiangdi menjerit manis, membentuk segel dengan tangannya dan menyerang ke arah mereka. Boom, suara tumpul terdengar dari cermin Yin Yang, dan kemudian energi menakutkan dengan cepat keluar dari cermin Yin Yang dan menyapu Liu Jun dan yang lainnya, mencoba mencegah mereka membentuk formasi dan pergi. Huff melihat energi itu, dia hendak menghentikan gerakan Liu Jun dan yang lainnya, tetapi pada saat ini, Zhong Yan dengan cepat keluar dari pertempuran, mendatangi Liu Jun dan yang lainnya, dan dengan cepat mengambil tindakan untuk memblokir pancaran sinar tersebut, ringan. Turun. Boom, pada saat yang sama, energi yang dipadatkan oleh Liu Jun dan yang lainnya secara bertahap meluas, dan akhirnya membentuk pusaran teleportasi kecil. Pergi. Pada saat ini, para penggarap jiwa kuasi misterius itu dengan cepat melompat ke dalam susunan teleportasi kecil dan menghilang di depan semua orang. Nak, kuharap kamu tidak keluar dari paviliun gelap, jika tidak, kerajaan bayangan angin akan memberimu pelajaran yang tidak akan pernah kamu lupakan. Jika Yi Chen tidak memblokirnya sekarang, para pembudidaya alam jiwa kuning itu pasti sudah lama menghentikan gerakan Xiangdai. Bagaimana formasi Yin Dan yang bisa diaktifkan, menyebabkan kekalahan terakhir mereka. Tidak hanya kali ini, masyarakat Yin yang kalah karena Yi Chen, dan pembasmian sempurna juga gagal karena Yi Chen. Kali ini menyebabkan kerugian besar bagi mereka, jadi wajar jika dia membenci Yi Chen. Jangan lari kalau bisa, beri aku pelajaran sekarang. Wajah Yi Chen sangat tenang, tanpa rasa takut sama sekali. Saat ini, sudah terlambat bagi mereka untuk pergi, dan tidak mungkin mereka bisa tinggal. Liu Jun segera menatap Yi Chen dengan tatapan dingin, lalu melompat ke pusaran tanpa menoleh ke belakang. Aku membiarkanmu melarikan diri hari ini, tapi cepat atau lambat aku secara pribadi akan mengambil nyawamu. Zhong Yan juga meninggalkan kata-kata ini, dan kemudian dengan cepat melompat ke pusaran. Mari kita tunggu dan lihat. King Ming juga segera keluar dari pertempuran, melompat ke pusaran teleportasi, dan pergi bersama mereka. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Setelah melihat situasi ini, Hanzo dan para master jiwa kuasi misterius yang tersisa dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk mengejar. Jangan kejar mereka, bahkan jika kamu mengejar mereka, tidak ada gunanya. Mereka akan tetap melarikan diri, dan belum yakin apakah mereka akan disergap. Leng Tang menghentikan Hanzo dan yang lainnya dan berkata. Mendengar ini, Hanzo dan yang lainnya berhenti mengejar dan kembali ke tim, dan pusaran itu perlahan menghilang di udara di bawah tatapan semua orang. Para penggarap alam jiwa kuning yang tersisa dimusnahkan, dan tanah berlumuran darah dan mayat. Dibandingkan dengan Kekaisaran Feng Ying, kerugian di pihak Ange tidak serius, kecuali kematian Master Alam Kuasi Xuan Hun dan hilangnya lebih dari selusin pembudidaya alam jiwa kuning. Meskipun ada banyak master di Kekaisaran Feng Ying, ratusan kultivator alam jiwa kuning dan 2 master alam jiwa kuasi Xuan tewas dalam pertempuran pada saat yang sama. Ini adalah kerugian besar bagi mereka, kata Kong Ning sambil tersenyum. Orang-orang yang berhasil mengusir Kekaisaran Feng Ying benar-benar berkat bantuan penatua Kong Ning dan adik Yuan Tian. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua. Saya akan mengingat kebaikan ini. Jika terjadi sesuatu di masa depan, Ange pasti akan membantu. Sambil menarik napas dalam-dalam, Leng Tang melangkah maju dan berkata dengan nada yang sangat tulus. Penatua Leng Tang datang menemui Anda. Ini hanya upaya kecil. Kong Ning melambaikan tangannya dan berkata sekarang orang-orang di Kekaisaran Feng Ying tahu bahwa saya ada di sini. Saya yakin tidak akan lama lagi Qiongmen akan datang, juga dapatkan beritanya. Atau sebaiknya pergi dari sini secepatnya, agar tidak menimbulkan masalah pada Ange. Ini adalah kebenarannya. Leng Tang juga memiliki kekhawatiran ini dan tidak mengatakan apapun untuk membujuknya agar tetap tinggal. Dia berkata dalam hal ini, saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Saya harap penatua Kong Ning memiliki perjalanan yang aman. Kong Ning mengangguk, memandang Yi Chen, dan berkata kamu anak kecil cukup baik, tetapi kamu tidak boleh gegabah dalam apa yang kamu lakukan. Kita ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain. Namun, kamu anak kecil ikuti aku, dan aku sangat tidak baik padamu. Tidak ada manfaatnya berlatih kultivasi, jadi ucapkan selamat tinggal saja dan sampai jumpa lagi di masa depan. Niat Kong Ning sangat jelas, dia hanya ingin berpisah dengan Yi Chen. Bagaimanapun,
dia dikejar oleh Qiongmen dan sangat berbahaya. Kamu harus mengingat ajaran para pendahulumu, dan kami akan bertemu denganmu lagi di masa depan. Namun, Yi Chen sudah memiliki ide untuk berpisah. Sekarang setelah Kong Ning mengatakannya, itu lebih mudah baginya, dan dia berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Kong Ning tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal kepada Leng Tang dan yang lainnya. Kemudian dia tidak berhenti di sini, dia menendang tanah dengan kedua kakinya dan dengan cepat bergegas ke susunan teleportasi yang baru saja dibuat. Susunan teleportasi awalnya dibuat oleh Yi Chen dan Kong Ning, dan targetnya adalah wilayah barat. Namun, ketika Kong Ning memasuki susunan teleportasi, ia menghilang di udara karena kekurangan energi. Energi susunan teleportasi tidak mencukupi. Jika kamu ingin pergi, adikku, aku khawatir kamu harus menunggu lama. Setelah susunan teleportasi menghilang lagi, Hanzo berkata dengan lembut. Susunan teleportasi kecil dapat dibuat dengan cepat, tetapi susunan teleportasi besar tidak sesederhana itu dan akan memakan waktu setidaknya setengah hari. Mendengar ini, Yi Chen mengangguk. Dia menderita beberapa luka di pertempuran sebelumnya dan perlu istirahat, jadi dia tidak terburu-buru. Pertempuran akhirnya berakhir. Yi Chen mematikan apinya dan kemudian kembali ke ruangan, menunggu susunan teleportasi dibuka kembali dan kota paviliun gelap sepenuhnya berada di bawah darurat militer. Ini awalnya adalah pasar perdagangan terbesar di wilayah timur, tetapi sekarang ditutupi oleh formasi besar, dan suara pertempuran datang dari paviliun rahasia. Tak perlu dikatakan lagi, para pembudidaya itu tahu apa yang sedang terjadi. Formasi Yin yang di kota Ange belum pernah dihidupkan. Ini pertama kalinya dihidupkan dalam lebih dari 10 tahun. Sepertinya ada sesuatu yang benar-benar terjadi di Ange. Saya tidak tahu kekuatan mana yang menyelinap ke dalam paviliun gelap. Ini benar-benar membutuhkan keberanian hati beruang dan keberanian macan tutul. Tampaknya akan ada badai berdarah lagi di wilayah timur, untuk saat ini, jadi para penggarap berkumpul dan berdiskusi. Ada kabar? Akhirnya ada kabar. Salah satu saudaraku di paviliun kegelapan diam-diam mengungkapkan bahwa orang yang menyerang paviliun kegelapan kali ini sebenarnya adalah kerajaan bayangan angin. Berteriak keras. Apa? Itu kerajaan bayangan angin. Mengapa mereka melakukan ini? Para pembudidaya yang hadir sangat bingung. Mereka semua tahu bahwa hubungan antara kerajaan bayangan angin dan kerajaan Noti sangat tegang. Saya ingin memprovokasi Ange. Mungkinkah masyarakat Yin yang kalah hari itu dan kekaisaran Feng Ying tidak yakin dan ingin memberi pelajaran pada paviliun An? Saya juga mendengar berita. Dalam kekacauan tadi, penguasa paviliun gelap tidak muncul. Tampaknya berita hilangnya dia kemungkinan besar benar. Kultivator yang baru saja melaporkan berita itu berkata dengan lantang. Selama periode ini, berita tentang hilangnya Master Paviliun Gelap telah lama menyebar secara diam-diam, tetapi belum dikonfirmasi. Sekarang setelah mendengar kata-kata seperti itu, mereka menjadi curiga, dan mereka semua berkata sepertinya berita hilangnya Master Paviliun memang benar. Hehe, Master Paviliun tidak muncul. Itu hanya berita kecil. Saat itu di masyarakat Yin dan Yang, kultivasi orang itu sangat menakutkan. Dia bisa menggambar buku bergambar bintang 6 hanya dengan sihir bintang 5 miliknya, pelatihan penilai. Semua orang masih ingat orang itu. Benar, kata kultivator. Tentu saja, kekuatan komprehensif si kecil itu sangat menakutkan, dan potensinya sangat menakutkan. Mungkinkah dia juga berpartisipasi dalam perang tadi? Tidak hanya dia berpartisipasi dalam perang, tetapi menurut deskripsi kakakku, lelaki kecil itu sebenarnya adalah buronan Yuantian. Dan dia juga membasmi 2 kultivator jiwa yang kuasi misterius dalam pertempuran tadi. Dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua petani yang hadir. Beberapa waktu lalu, ada banyak keributan tentang padang salju di wilayah timur. 2 orang beredar luas. Salah satunya adalah mantan sesepuh Qiongmen, Kong Ning, dan yang lainnya adalah Yuantian yang mengenakan topi bambu. Saya tidak menyangka bahwa lelaki kecil yang galak itu sebenarnya adalah Yuantian. Dengan budidayanya di alam jiwa kuning, dia membasmi 2 alam jiwa kuasi Suan berturut-turut. Bagaimana dia melakukannya? Jika alam jiwa kuning berhadapan dengan alam jiwa kuasi Suan, hanya akan ada jalan buntu, tapi Yi Chen bisa membalikkan keadaan. Belum lagi metode apa yang dia gunakan untuk menang, membasmi 2 alam jiwa kuasi misterius saja sudah cukup untuk mengejutkan orang. Saya yakin tidak akan lama lagi berita ini akan menyebar ke setiap sudut wilayah timur, dan nama Yuantian akan menarik perhatian semua kekuatan besar. Selain membicarakan Yi Chen, banyak kultivator juga membicarakan Ange. Mereka semua ingin tahu apa yang akan dilakukan Ange selanjutnya. Dunia luar sangat sibuk, tapi Yi Chen sangat tenang.
Hanya butuh setengah hari untuk menyembuhkan semua lukanya dan kembali ke kondisi puncaknya. Dengan formasi Yin Yang, Ange tidak perlu khawatir akan serangan musuh asing, dan Yi Chen juga bersiap untuk memulai perhentian pengalaman berikutnya wilayah barat. Ini benar-benar mengasyikkan. Saya harap perjalanan saya ke wilayah barat tidak mengecewakan saya. Dengan senyuman di wajahnya, Yi Chen melompat dari tempat tidur, perlahan keluar dari kamar, dan dengan sangat terampil datang ke tempat dia berada, bertempur di pagi hari. Pada saat ini, tempat itu telah dibersihkan, dan di tempat susunan teleportasi dulu berada, sekelompok penyihir sedang mengukir pola susunannya. 260.